Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan tentunya selamat datang dalam acara Rakernas 16 Apeksi tahun 2023. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Boleh kami minta tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang kita lanjutkan di hari kedua ini. Betul. Dan seperti Kang Bima Arya yang selalu memulai acara atau menutup acara biasanya dengan sebuah pantun, saya ingin memulai dengan sebuah pantun. Boleh. Pesona Makassar menawan hati. Cakep. Kota makan enak ada di sini. Cakep. Berkumpul bersama kita di Rakernas Apeksi Cakep. demi kemajuan Indonesia yang kita cintai. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa ini karena semangat dari seluruh wali kota yang sudah mengikuti fun bike tentunya pada Betul. pagi hari ini. Dan kembali lagi hadir dengan semangat dan wajah yang lebih bahagia lagi untuk mengikuti kegiatan Rakernas pada pagi hari ini. Baik, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ketua Komnil 1 sampai 6 Apeksi yang juga sudah mengisi tempat duduk yang sudah kita siapkan. Kami mengimbau sekali lagi untuk para wali kota atau yang mewakili untuk dapat mengisi tempat duduk di barisan paling depan yang berwarna hitam. Betul sekali. Dan tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugianto, juga Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan Direktur Eksekutif Bapak Alwis Rustam yang akan memimpin sidang pleno pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita melanjutkan agenda acara kita di hari kedua ini untuk mengikuti jalannya sidang pleno 1 dan sidang pleno 2. Kami serahkan kepada para pimpinan sidang. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi bersama Wali Kota Makassar dan Sekretaris Dewan Pengurus Apeksi untuk membuka sidang pleno pertama sebagai pimpinan sidang sementara. Bapak Ibu, kita insya Allah akan memaksimalkan waktu. Seluruh rangkaian pleno ini dimaksimal mungkin selesai sebelum jam 11. Karena jam 11 kita akan menyambut Bapak Ganjar Pranowo sebagai narasumber pertama. Karena itu kita akan langsungkan secara efektif dan efisien. Agenda sidang pleno pertama ini adalah pengesahan pimpinan sidang. Apakah Bapak Ibu menyepakati apabila kami langsung diberi mandat untuk memimpin sidang sebagai pimpinan sidang tetap? Setuju? Terima kasih. Yang kedua adalah tata tertib Rakernas. Dokumen tata tertib sudah disiapkan oleh Direktorat, juga dapat dibaca pada buku panduan. Dan bisa juga di-scan di barcode yang ada. Kami menawarkan apakah perlu dibacakan atau tidak. Apakah bisa disepakati? Sepakat? Terima kasih. Yang ketiga, panitia dan direktorat juga sudah menyusun jadwal Rakernas dengan berbagai modifikasi karena ada penyesuaian agenda-agenda terkait dengan kehadiran 3 tokoh nasional kita. Dokumen ini juga bisa dibaca di panduan Rakernas maupun barcode. Dan Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ada. Apakah jadwal Rakernas bisa disepakati? Bisa?
Terima kasih. Dengan demikian, sidang pleno 1 mengenai pengesahan pimpinan sidang sementara, tata tertib dan jadwal Rakernas sudah kita laksanakan. Kita memasuki pleno kedua. Ini agak memerlukan konsentrasi Bapak Ibu, yaitu pengesahan atau pembacaan laporan Ketua Dewan Pengurus dan juga laporan Komwil 1 sampai 6. Menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Alis Rustam selaku Direktur Eksekutif APEKSI dan Sekretaris Dewan Pengurus untuk menyampaikan laporan. Maksimal 7 menit. Terima kasih Ketua Pimpinan Sidang. Bapak Ibu, secara singkat hal ini sudah dibahas di Pra-Rakernas, juga di rapat Dewan Pengurus. Ini adalah bagian, seluruhnya adalah bagian dari kegiatan kita mengupdate saja. Pertama, Bapak Ibu, profil dari kepengurusan ini sudah sangat familiar, ada di website kita juga. Apeksi.id bisa Ibu klik, Bapak Ibu klik, kemudian bisa mendapatkan informasi-informasi profil ini. Dilanjut saja. Dan ini adalah ketua-ketua Komwil yang ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 per regional. Dan Dewan Pengurus masing-masing Komwil per Juli 2023 ini, karena ada dinamika juga yang sudah selesai masa jabatannya, kemudian PAW di pemimpinan pusat tadi juga sebetulnya PAW. Lanjut, kemudian ini adalah profil per Juli 2023 para wali kota definitif, para pejabat, para bahkan ada yang PLH atau PLT 1, ya ini yang kemudian profil kita. Kemudian ada 8 program mandatori dari Rakernas di Padang yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kegiatan. Ada 31 event regional, 123 event nasional, 11 event internasional, dan hybrid online 145. Di samping itu ada juga 5 kegiatan APEK Sinergi yang itu bekerja sama terkait dengan Youth City Changer, penguatan pilar toleransi di tingkat kota menuju kota ramah keluarga, program magang APEKSI Internship, kemudian Internationalize APEKSI Localize SDGs. Ini juga banyak sekali rangkaian kegiatannya, tidak hanya untuk wali kota, tapi juga ada forum sekda, forum kepala bapeda, ada kadis, ada kepala-kepala dinas terkait lainnya yang tidak perlu kami sebutkan satu-satu. Bapak Ibu mungkin juga merasakan kegiatan kita. Bahkan ada kegiatan para istri wali kota yang juga untuk capacity building, advokasi, dan lain-lain. Jadi lanjut, ini adalah perjalanan kita, ini singkat saja, Bapak Ibu nanti bisa klik di website, bisa ada video, ada kegiatan, tapi untuk mereminder dan menghargai para tuan rumah, acara selama setahun, selama Rakernas di Padang sampai Rakernas di Makassar ini adalah pertama ada, ya ini yang di Padang, Bapak Ibu, ada YCC juga di situ waktu itu, batch pertama. Kemudian di Padang ini ada Economic Leadership di Jakarta, setelah di Padang kemudian ada juga di Jakarta. Ini di Bogor, lanjut September masuk, ini adalah kegiatan dengan Kompas, kolaborasi kita. Dan ini selalu di headline, bahkan masuk di halaman 1, halaman 2 untuk beberapa isu. Ini waktu itu membahas tentang local pride. Lanjut di bulan September, kemudian lanjut ini kegiatan Smart City di Surakarta, di Solo, ini seru sekali, Pak Gibran tuan rumah, kemudian Palangkaraya, Pak di Rakerwil, ini karena kita ikut kita masukkan. Ada Oktober di World Walking Day Bogor sebagai tuan rumah untuk nasional, tapi ada 24 kota di kota Bapak Ibu juga melakukan World Walking Day yang itu semarak masing-masing oleh wali kotanya. Luar biasa ini. Kemudian ada Borneo City Forum di Singkawang. Kemudian di bulan November ada Raker Teknis dan forum seluruh sekretaris daerah kota di Makassar waktu itu. Ini juga mengesahkan
alokasi dana kelurahan disetujui masuk DAU, walaupun di Rakernas ini nanti akan kita masukkan rekomendasi penambahannya. Tidak hanya 300 sampai 400 saja, dan harus eksplisit ditulis berapa, misalnya 700 per kelurahan dan lain-lain. Kemudian, ini yang rapat teknis tadi maksud kami. Di Depok juga ada Knowledge Management Forum, di Jambi ada Seratan Istri Wali Kota. Kami sebutkan apresiasi kepada para tuan rumah. Apexi Outlook kita dinner waktu itu, kemudian ke titik nol di Balikpapan, di Teluk Balikpapan kita di atas kapal. Kemudian di Desember ada di Phnom Penh, ini yang internasional yang kami sebut tadi. Di Jakarta ada Localized SDGs dengan berbagai mitra. Kemudian di Banjarbaru kita menghadiri untuk Muskomwil ke-5 sehingga terpilihnya Wali Kota Bontang sebagai ketua Komwil. Kemudian ada program pengarus utaman Pusat Ketenagakerjaan Inklusif dengan GIZ. Ini ada di Jakarta, Palembang, Pontianak, Yogyakarta, Denpasar dan Malang. Kemudian di Bogor, Banjarbaru dan Palu untuk program Kota Kita Ramah Keluarga. Ada 9 kota lain yang juga workshop waktu itu berkumpul di Bogor. Kemudian ada simposium ICMI, kita kerjasama dengan ICMI pusat di Bogor. Kemudian dukungan kita audiensi dengan beberapa kepala dan menteri, salah satunya adalah kepala LKPP, alumni dari Apexi, Mas Hendy, Wali Kota Semarang yang sekarang menjadi kepala LKPP. Kemudian Februari, ini udah mau habis, ada internasional di Geneva, kemudian di Swiss juga di Jepang ada kerjasama ketua Apexi dengan berbagai pihak di sana. Di Balikpapan juga ada Rakerwil, kemudian City Expo di Indonesia City Expo di Makassar launching, kemudian ada dengar pendapat, kita sering diundang DPR, Banggar, komisi di DPR RI maupun di DPD. Ada juga kerjasama IURC di Sofia, Bulgaria bersama Semarang. Kemudian rapat Dewan Pengurus di bulan April. Kemudian dengan anak muda, para peserta magang di Bogor, ada ngabuburit. Kemudian hadir di Cilegon, di Bangkok. Kemudian di Palembang kita merayakan HUT. Terima kasih untuk tuan rumah, terima kasih juga. Untuk internasional juga ada di Kuching, Malaysia, kita juga jadi narasumber, ketua Komwil waktu itu menjadi narasumber. Di Batam ada Rakerwil 1, kami hadir, kita hadir semua di Jayapura, di Pagar Alam, di Pasuruan, Dewan Pengurus Pusat hadir, kemudian rutin untuk Kompas, ini juga headline, sekali lagi ada beberapa halaman. Dan ini adalah kolaborasi yang bertambah menjadi 57, yang tadinya mungkin di bawah 10 dengan lembaga, universitas, kampus, lembaga donor, dan media massa, dan lain-lain. Untuk pemasukan anggaran, komitmen pembayaran iuran 95%, sekarang dulu 94%, sekarang naik 90%. Yang sebelum di tahun 2020 kepatuhan hanya 82%, tapi yang sekarang ini 96%, itu pun kalaupun belum bayar biasanya di tahun selanjutnya. Pemasukan iuran, ada non iuran, nanti Bapak Ibu kami secara singkat bisa lihatkan bahwa ternyata yang merah, kuning, ungu dan biru itu adalah non iuran yang kita upayakan, tapi kita tetap harus independen dan mengoptimalkan iuran, maka akan ada hasil rapat rekomendasi untuk kenaikan iuran di pleno nanti. Pengeluaran keuangan ini alokasinya untuk program lebih banyak 7,7 miliar. Hampir 7,8, dan untuk administrasi personalia dan non-program itu 3,9 miliar. Sebagai penutup, kami ingatkan kita masih ada sisa semester 2 ini event, ada 5 event internasional, Bapak Ibu bisa lihat di Apexi Corner di luar, nanti informasinya lengkap. Kemudian yang nasional, ini yang internasional, yang nasional juga ada nanti di Balikpapan, Semarang, Jakarta, di Ternate, kemudian di Bogor untuk usulan Dewan Pengurus sebagai tempat munaslup. Itu laporan dari kami secara singkat, detailnya dapat diakses di barcode ataupun di website. Terima kasih Ketua. Terima kasih Direktur Eksekutif Apexi Pak Alois Rustam. Banyak sekali kegiatan dan inovasi yang dilakukan, juga kolaborasi. Bapak Ibu, apakah ada masukan
atau catatan dari para wali kota, atau bisa kita terima dan setujui program kerja APEKSI Agustus 2022 sampai Juni 2023? Apakah bisa setujui? Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian laporan Komwil 1 sampai dengan 6 periode Agustus sampai Juni 2023. Kami mengundang Ketua Komwil untuk menyampaikan laporan maksimal 5 menit. Lebih cepat, lebih baik. Kami mengundang perwakilan dari Komwil 1. Satu belum hadir. Kami mengundang perwakilan Komwil 2. Pak Maulana, apakah sudah hadir? Oh, Pekalongan. Bapak Wali Kota Pekalongan? Komwil 3, apakah sudah hadir? Ya, kami persilakan waktu dan tempat bisa di tengah Pak Wali. Ini panggung yang sama dengan calon presiden, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Perwakilan Komwil 3, Wali Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua APEKSI Bapak Bima Arya, yang terhormat Direksi Bapak Alwis Rustam, yang terhormat Sohibul Bait Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta Ibu Wakil yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, Wali Kota, peserta APEKSI seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya melaporkan laporan dari Korwil 3 APEKSI. Yang pertama, langsung saja. Ya, yang pertama ini kegiatan tahun 2022 dan 2023. Yang pertama ini ada Rakorwil 3 APEKSI di Kota Salatiga pada waktu tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni 2022, membahas tentang isu strategis Korwil 3 APEKSI dan konsep program kerja Korwil 3 APEKSI dan konsep rekomendasi Korwil 3 APEKSI kepada anggota APEKSI Pusat. Rakorwil APEKSI di Kota Salatiga membahas tentang penetapan program kerja Korwil 3 APEKSI tahun 2023, penetapan rekomendasi Korwil ketiga kepada anggota dan APEKSI Pusat, penambahan isu strategis yang antisipasi tahun politik dalam rangka kondusivitas di masing-masing daerah. Yang kedua adalah penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan penghapusan tenaga kontrak. Yang ketiga, aturan operasional SOP penjabat kepala daerah dan penetapan tuan rumah Korwil tahun 2023. Dan yang kedua adalah kegiatan tahun 2023 Prarakorwil APEKSI di Kota Cilegon, ini pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023, membahas diantaranya konsep isu strategis Korwil 3 APEKSI dan tentang program kerja Korwil 3 APEKSI dan konsep rekomendasi Korwil 3 kepada anggota dan APEKSI Pusat. Ya, ini kegiatan kita di Kota Cilegon pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Oke, next slide. Ya, rekomendasi Komisariat Wilayah 3 ini ada 4 poin rekomendasi untuk 2 kementerian dan 3 poin rekomendasi untuk internal APEKSI. Ada isu nasional yang dibahas tentang porsi dana bagi hasil dari provinsi. Dan yang kedua ini adalah penataan jabatan fungsional. Oke, next slide. 2 menit lagi Pak Wali. Ya.
Dan program kerja tahun 2024 ini adalah pergantian pengurus Korwil 3 Apeksi melalui Muskorwil yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2023, yang mana banyak masa jabatan wali kota yang sudah berakhir dan sekarang diisi oleh PC. Dan selain kegiatan internal, Korwil 3 selalu mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Apeksi pusat, diantaranya Rakernas, HUT Apeksi, rapat dengar pendapat dengan DPR RI terkait aspirasi pemerintah kota, kerjasama dengan lembaga dalam rangka mewujudkan kota yang lebih maju dan semangat. Apeksi Sinergi. Itu Pak Terima Ketua, kasih, tepuk tangan laporan untuk dari Bapak Korwil 3. Wali Kota Terima Pekalongan. kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Pak Wali. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Wali Kota Mojokerto sebagai Wakil Ketua Komisariat Wilayah 4. Ibu Ita, kami persilakan. Waktunya sama Ibu Wali, 5 menit, terima kasih. Siap. Baik, mohon izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kang Bima Arya, Ketua, menikmati makan enak sesuai dengan tagline-nya. Yang saya hormati rekan-rekan wali kota se-Indonesia, wakil wali kota atau pejabat yang mewakili dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan saya mewakili Komisariat Wilayah 4 Apeksi untuk menyampaikan terkait dengan tugas tanggung jawab kami di Komisariat 4 bahwa kami telah melaksanakan beberapa kali rapat di Komwil 4 dan ada Rakomwil, kemudian rapat Komwil yang dilaksanakan di Kota Pasuruan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah Kang Bima juga berkesempatan hadir secara langsung bersama kami. Dari beberapa rapat tersebut, ini Komwil 4 termasuk usulannya yang paling banyak. Beberapa agenda dari seluruh anggota Komisariat Wilayah 4 ini total ada 57 poin rekomendasi yang ditujukan bagi 7 kementerian. Karena memang kami di daerah berupaya bagaimana kondisi yang kami rasakan ini melalui Apeksi bisa didorong, didengar di kementerian sehingga ada solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi kami dalam menyelesaikan kondisi atau kendala yang ada di daerah. Dari 57 poin rekomendasi untuk 7 kementerian tersebut, poin yang terkait dengan isu nasional yang menjadi kendala kami di daerah, yang pertama adalah tindak lanjut terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pusat dan daerah atau HKPD yang sampai dengan saat ini hampir di seluruh daerah ini juga belum ada tindak lanjut terkait bagaimana pajak dan retribusi daerah ini bisa segera ditetapkan. Khusus di Komwil 4 ini baru ada 1 Pemda yang sudah selesai dibahas di DPRD dan ini semoga juga akan menjadi satu peraturan daerah yang solutif bagi kita di daerah, bagaimana ketimpangan antara dana pusat dan daerah yang ada di wilayah dengan berbagai persoalan yang harus kita selesaikan yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua,
ini yang setiap tahun, setiap kali Rakernas Apeksi selalu dan selalu diusulkan. Tidak hanya di Komwil 4, tapi saya kira seluruh rekan-rekan wali kota se-Indonesia. Yaitu peninjauan kembali tentang gaji dan pensiun kepala daerah atau wali kota. Tidak pernah lelah, 2 menit setiap lagi, tahun Bu. kita usulkan. Baik, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan P3K, di mana mulai 2-3 tahun terakhir ini CPNS sudah banyak tergantikan dengan P3K, maka kami mengusulkan untuk penambahan DAU bagi pemerintah daerah khusus gaji P3K, sehingga ini juga bisa solutif bagi kami ke depan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan aksesibilitas bagi rekan-rekan disabel untuk dunia kerja, karena saat ini mungkin di pemerintah daerah sudah terakomodir, namun bagi beberapa perusahaan ini masih menjadi satu kendala untuk teman-teman disabel bisa lebih leluasa mendapatkan akses pekerjaan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sertifikasi halal bagi UMKM, karena kita tahu hampir semua daerah berupaya untuk membangkitkan kembali ekonominya ini dengan berfokus pada UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di bawah dan menindaklanjuti arahan dari Presiden terkait dengan P3DN. Mungkin itu beberapa poin penting isu nasional yang dibahas dan diusulkan di Komisariat Wilayah 4 Apeksi. Terima kasih semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apeksi Sinergi. Terima kasih Ibu Ita, Wali Kota Mojokerto, tepat 5 menit. Selanjutnya kami undang dari Komwil 2, Bapak Maulana Akil. Pak Maulan, tadi saya lihat. Ya. Silakan. Langsung Pak Oli, jangan nyanyi dulu, langsung. Ya. Mic-nya ini ketinggian Pak Ketua. Sorry Pak Ketua, saya sengaja pakai menghadap sebelah kiri. Tandanya apa kemarin? Artinya apa itu? Masih bujangan. Tapi ini salah, izin. Terbalik rupanya Pak Ketua. Ya. Waktu sudah 1 menit Pak Oli. Sengaja ngulur waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya diperintahkan kawan-kawan dari Komwil 2 bukan sebagai ketua, namun sebagai petugas kawan-kawan di Komwil 2. Dari tadi saya sudah mengamati, kami mengamati dari kawan-kawan Komwil sudah menyampaikan aspirasi, masukan dan saran. Dan semuanya Bu Epa rasanya sudah sama seperti kita. Pak Linggau saya rasa juga sama seperti kita. Jadi kami dari Komwil 2 secara khusus saja menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ketua kami yang terhormat Bapak Bima Arya. Kedua, terkhusus terima kasih kami kepada Bapak Wali Kota Makassar, Pak Manto, yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa seumur hidup saya menjadi Wali Kota Pangkal Pinang di periode pertama, mudah-mudahan lanjut periode kedua atau gubernur, amin. Baru kali ini pelaksanaan yang luar biasa dengan stage-nya seperti ini, pelayanannya luar biasa. Kami pribadi dan mewakili kawan-kawan Komwil 2, Pak Manto, mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan Pak Manto, kami doakan segera naik kelas. Warnanya sudah bagus sekali. Mata saya menjadi terang benderang dengan kondisi yang luar biasa ini. Tidak lain dan tidak bukan,
Saya yakin tanpa kepemimpinan seorang wali kota terbaik seperti Pak Manto tidak akan terlaksana kegiatan seperti hari ini dan kemarin maupun besok. Karena anggarannya saya juga udah luar biasa ini Pak. Terus Bapak menggerakkan seluruh 2 sumber menit daya yang lagi ada. waktunya Pak Wali. Siap Pak. Pada dasarnya pokoknya terima kasih Pak Manto, terima kasih seluruh masyarakat Kota Makassar dari kami Komil 2. Jangan coba menghidupkan lilin selagi masih ada lampu. Tolong jangan ingat wali kota lain selagi masih ada aku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulan. Ya. Terima kasih juga untuk Wali Kota Pagar Alam yang telah menyusun semua laporan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang perwakilan Komisariat 5, Bapak Ibnu Wali Kota Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina ini setiap sesi sepatunya berganti Bapak Ibu. Ya, dugaan saya minimal 9 pasang sepatu selama Rakernas Apeksi. Izin Pak Ketum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Umum Kebanggaan kita, Bang Bima. Terima kasih banyak sudah beri kesempatan. Kemudian tuan rumah Pak Dhani, terima kasih banyak. Makan enak kita di Makassar. Kemudian yang saya hormati Direktur Eksekutif, Ketua-Ketua Komwil 1 sampai 6 dan juga seluruh wali kota atau yang mewakili serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama bawahi yaitu keinginan agar Apeksi juga mengawal aspirasi 9 wali di Pulau Kalimantan. Ini Wali Songo nih, Pulau Kalimantan. Untuk tetap melanjutkan pembangunan dan menuntaskan penataan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Mohon dukungannya sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Pulau Kalimantan karena kami merasa bahwa Pulau Kalimantan adalah masa depan Indonesia. Kemudian satu poin rekomendasi juga untuk Apeksi kami sampaikan terkait dengan agar Apeksi memberikan bantuan kepada masing-masing kota untuk membranding kotanya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting dari Komil 5 Sepetu Pulau Kalimantan dan kami berharap konektivitas antar pulau, kemudian juga kota-kota di Pulau Kalimantan bukan hanya ibu kota negara di Kalimantan Timur, tetapi 9 kota di satu Pulau Kalimantan adalah bagian dari penyangga ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Daun selasih lipat 9, taruh di nampan bunga melati. Terima kasih dari 9 wali di Pulau Kalimantan untuk tuan rumah Kota Makassar yang baik hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Bapak Ibu, semua wali kota itu mayor, tapi ada satu wali kota yang kapten. Kami mengundang Ketua Komwil 6, Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Eksekutif Apeksi Pusat yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu. Sekalian yang kami hormati teman-teman Wali Kota
dan Komil 1 sampai 6 dan seluruh peserta yang kami banggakan. Izinkanlah saya pada pagi hari ini saya melaporkan dari Komil 6. Pertama, kami telah melakukan rapat kerja pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2023 di Kota Jayapura. Selain dari program, adalah 9 rekomendasi yang kami tunjukkan kepada pemerintah pusat. Segala hal yang berkaitan dengan rapat kerja tersebut tersaji pada laporan berikutnya. Yang secara nasional ada 2 poin. Revisi biaya perjalanan dinas Perpres 33 tahun 2020. Pak Ketua Eksekutif, rasanya tidak adil Republik ini. Seorang kepala daerah, uang harian itu sama dengan ajudan. Perlu ditinjau kembali. Dan kami di wilayah timur itu gak pantas. Perlu ditinjau kembali. Ini sangat hal-hal yang sangat mendesak sekali. Yang kedua, tidak ada dualisme penggunaan sistem SIPD. Dalam birokrasi Indonesia sekarang 2 sistem, Pak Ketua. Jadi ini menambah rumitnya pekerjaan atau menambah rumitnya birokrasi. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Terima kasih Kep, sangat efisien, tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu, ada kota di Indonesia yang katanya jumlah baju lorengnya terbanyak di dunia. Kota para ketua, kami mengundang Ketua Komwil 1, Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Lima menit juga Pak Wali. Singkat aja nih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Wali Kota Bogor, tuan rumah yang luar biasa menyiapkan acara, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif. Sesuai yang Ketua sampaikan, 5 menit, ini saya janji nggak nyampe 5 menit Ketua. Kami sudah melaksanakan rapat, mohon izin laporan di Kota Batam yang dihadiri langsung oleh Ketua juga. Dan Alhamdulillah Ketua mengapresiasi penyelenggaraan rapat yang kami lakukan di Batam dengan kami mengeluarkan 13 rekomendasi untuk 4 kementerian, yang dimana isu yang tingkat isu nasional yang kami bahas, yang pertama adalah tentang Smart City yang masih harus diperkuat di wilayah Sumatera. Yang kedua adalah penanganan stunting, sesuai dengan yang Ketua sampaikan, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama sekali harus kita tangani adalah stunting di wilayah perkotaan yang relatif lebih tinggi. Dan ini juga harus ada penanganan yang lebih baik lagi dengan koordinasi antara pusat dan kota. Dan yang berikutnya dana kelurahan. Yang berikutnya adalah pengendalian inflasi, karena kita adalah salah satu pembentuk nilai atau angka inflasi di sebuah provinsi kita, karena kita adalah kota, tentunya sangat berpengaruh nilai inflasi di kota kita dengan di provinsi, dan juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia. Dan yang terakhir tentu yang sama kita harapkan bisa dibahas adalah tentang ASN honorer yang juga kemarin Ketua sampaikan di hadapan kita semua. Mungkin ini, terima kasih Ketua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Wali Kota Bobi.
Bapak Ibu, apakah semua laporan Komwil 1 sampai dengan 6 dapat kita setujui? Setuju? Terima kasih. Karena itu dengan demikian kita tutup pleno kedua. Berikutnya Bapak Ibu, kita memasuki pleno ketiga dengan beberapa agenda. Pengesahan program kerja, rekomendasi Rakernas, penyelenggaraan Munaslup Apeksi, iuran Apeksi dan calon tuan rumah 2024. Saya buka pleno ketiga. Bapak Ibu, kami minta izin untuk mendahulukan sedikit tentang program kerja, tentang rekomendasi eksternal yang telah disusun oleh Direktorat dan Panitia agar bisa disampaikan kepada para bakal calon presiden. Pak Direktur Eksekutif, silakan ditampilkan. Silakan. Terima kasih Ketua. Mohon izin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi melihat ada laporan dari setiap Ketua Komwil, sebetulnya laporannya itu tebal kepada Direktorat Sekretariat Apeksi. Lalu kita kompilasi, butir-butirnya itu ada menuju ke 8 menteri dan ada lembaga juga. Jadi butir-butir itu kalau Bapak Ibu di bagian bawah dilihat itu adalah seluruh yang isu nasional di setiap Komwil dan lokal butir-butirnya apa. Tadi Pak Kapten, Pak Bobi segala macam itu semua itu sudah ada di situ. Lalu kita naikkan nanti ke menteri, kita bersurat. Seperti waktu di Padang kita bersurat, bahkan ada yang ke presiden juga. Sebagian berhasil seperti dana kelurahan sudah teralokasi 1,8 triliun, itu harus naik lagi supaya naik. Lanjut nanti ke sini. Dan akhirnya mengerucut nanti akan kita sampaikan baik oleh ketua maupun tuan rumah kepada pers, kepada publik dan lain-lain. Demikian Ketua. Bapak Ibu, rekomendasi eksternal ini kita akan kirimkan ke Bapak Presiden, kementerian terkait, dan juga kita sampaikan kepada publik. Namun kami juga meminta persetujuan. Apakah rekomendasi eksternal ini bisa kita sampaikan kepada para calon pemimpin Indonesia ke depan agar gagasan, pikiran dari teman-teman seluruh Indonesia bisa juga diterima dan diartikulasikan oleh para tokoh kita ini. Apakah disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, izinkan kami untuk menskors sidang pleno ketiga yang akan dilanjutkan nanti sore setelah sesi dengan Bapak Prabowo Subianto. Kami skor sidang, untuk selanjutnya izinkan kami menjemput Bapak Ganjar Pranowo di ruang tunggu bawah untuk kita sama-sama hadirkan ke panggung Rakernas Apeksi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan tamu undangan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Kita baru saja mengikuti sidang pleno 1, 2, 3 dan akan dilanjutkan lagi pada sore hari nanti karena kita akan melanjutkan ke agenda acara berikutnya yang juga begitu penting di Rakernas ke-16 Apeksi 2023 ini, di mana
kita telah kehadiran para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir berdiskusi dengan kita semua yang hadir di sini, khususnya untuk para wali kota yang juga nanti dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada para tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Dan tema yang akan diangkat adalah visi kota untuk pemimpin negeri. Jadi kami harapkan semoga diskusi ini juga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga ini adalah momen yang eksklusif karena dari para wali kota yang akan mengakhiri masa tugasnya, ada 85 wali kota, masih memiliki kesempatan untuk juga bisa menyampaikan secara langsung aspirasi mewakili kota-kota mereka masing-masing. Baik, kita masih menunggu persiapan jalannya diskusi panel dengan tema visi kota untuk pemimpin negeri, di mana sudah hadir juga di Upper Hills Convention Center saat ini para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir di atas podium di sini. Akan ada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga insya Allah akan hadir juga Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Kemudian akan hadir juga nanti di dalam diskusi panel ini Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kami harap untuk bersabar terlebih dahulu kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menantikan dan mengikuti jalannya diskusi panel sesaat lagi. Dan perlu kami informasikan juga, masih akan ada beberapa rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Setelah penutupan Rakernas nanti, di sore hari akan ada city tour dan juga akan ada penyajian kuliner khas dari Kota Makassar. Kemudian juga akan ada ladies program yang akan dilaksanakan di Benteng Fort Rotterdam. Dan di hari Jumat nanti, tanggal 14 Juli 2023 juga akan ada beberapa rangkaian acara yang akan diselenggarakan, yaitu Forum Bisnis Makassar Investment Forum 2023, kemudian Indonesia City Expo, dan Investment Dinner.
Baik, hadirin dan tamu undangan yang sama-sama kami banggakan, kita akan bersama-sama mengikuti diskusi panel dan kami persilahkan kepada Kamedia Radisti untuk mengambil alih. Memasuki ruang acara, Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP didampingi oleh Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Ketua Dewan Pengurus APEKSI Wali Kota Bogor Bapak Haji Bima Arya Sugiarto. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Acara diskusi panel akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri dan merupakan rangkaian kegiatan dari Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Untuk kita menyatukan semangat, tentu saja kita berikan yel-yel yang paling luar biasa. APEKSI, sinergi, APEKSI, sinergi, APEKSI, sinergi. Selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Yang kami hormati, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Wali Kota Bogor Bapak Haji Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Bapak Alwis Rustam, dan tentu saja Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 Wali Kota se-Indonesia anggota APEKSI 2023. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada sesi pagi hari ini. Perlu diketahui, APEKSI merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang terbentuk sejak tanggal 25 Mei tahun 2000. APEKSI merupakan
salah satu wadah yang dibentuk oleh pemerintah kota yang tentu saja memiliki tujuan untuk bisa membantu anggotanya dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Hari ini kita berkumpul di hari keempat dari 5 hari rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Tentu saja kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu bagaimana rangkaian kegiatan APEKSI yang tentu saja sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini.
berikan tepuk tangan yang paling meriah karena sama-sama kita telah menyaksikan bagaimana rangkaian kegiatan dari Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023. Mari kita memasuki sesi diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri yang akan dipimpin oleh moderator, Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Dan mari kita sambut dengan hangat Bapak Bima Arya Sugiarto dan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Kalau Apeksi dari kemarin ini semangat. Apa gara-gara kena angin tadi malam? Gara-gara karnaval. Kita coba lagi. Apalagi ada tamu yang terhormat kita. Inspirasi kita. Pak Ganjar Pranowo. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Harus suara dari Makassar. Dari seluruh Indonesia harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrulillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman wali kota yang kita hormati dan terkhusus Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang kita muliakan, izinkan saya sebelum beliau naik di atas panggung, seperti biasanya kami akan menyampaikan profil singkat beliau. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Tempat dan tanggal lahir Karanganyar 28 Oktober 1968. Suku bangsa Jawa Indonesia, menikah dengan Ibu Hajah Siti Atiqah Supriyanti, STP, MT, MPP, anak 1, pendidikan, Fakultas Hukum UGM, lulus 1995, kedua, ilmu politik pasca sarjana UI. Pekerjaan atau riwayat pekerjaan, anggota DPRD 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010 sampai sekarang, dan Gubernur Jawa Tengah 2013 sampai sekarang. Baik, Pak Wali Kota, bagaimana kalau kita undang langsung ke atas panggung bersama kita Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kami persilahkan. Pak Gubernur, terima kasih kehadirannya. Pak Wali Kota ingin memasangkan Pasapo. Terima kasih. Pak Gubernur. Udah pas belum? Ya. Sudah pas. Pak Gubernur, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Anies hadir. Boleh enggak kami ini agak iseng sedikit Pak Gub. Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior.
Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada 3 agenda kami di sini. Yang pertama, kami ingin konsisten mengawal otonomi dengan pernak-perniknya. Yang kedua, kami ingin membawa bangsa ini juga berlari menjemput 2045 dengan mengajak anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut. Izin, itu saja. Kami persilakan Pak Gubernur menyampaikan gagasannya selama 30 menit cukup? Cukup. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Dhani, Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dahsyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan, saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja, sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak. Situasi yang tidak nyaman. Karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apexi yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat next, saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin, dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa.
Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk. Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua Pak, pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silakan cek, bener apa enggak. Saya kaget sekali Kang Bima, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang, akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan, kita akan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita berhasil atau gagal? Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi. Hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mau cerita aja. Tapi dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli. Dalam sebuah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA? Negeri. Bayar enggak sekolahnya? Enggak Pak. Enggak bayar kami Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam mesti beli. Tapi SPP enggak bayar kah? Enggak. Uang gedung enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Ada Pak. Apa katanya? Uang gedung Pak. Oh jangan ngomong. SMA SMK udah saya bebasin loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah nggak usah bayar. Bapak Ibu. Bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya tidak semua. Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh kan nggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi. Infak. Bapak Ibu, penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan Bapak Ibu tenang saja, saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di-upload di IG saya. Sama staf saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin sore 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan, Pak di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi. Bapak Ibu, publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka? Simpel sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan.
Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk Government Resources Management System. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi, dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga penentuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas, dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2.000-an kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dinas atau sektornya mesti merespon persoalan masyarakat. Alhamdulillah ini menarik sekali. Inilah yang kemudian menjadi inovasi yang berkembang luar biasa dari kawan-kawan ASN yang punya integritas dan komitmen tinggi. Muncullah bank inovasi karena setiap kali komplain publik masuk dalam dashboard saya. Setiap kali respon tidak diberikan, maka dia akan kasih alert ke saya. Maksimum 1 kali 24 jam mesti ada responnya. Kalau tidak, kepala sekolah, kepala dinas, atau siapapun yang bertanggung jawab, pasti punya masalah. Saya tidak menduga kejadian anak sekolah itu, kepala dinasnya saya suruh ngecek, keputusan kepala dinasnya, Pak kita bina dulu Pak, kita tarik dia dari jabatan kepala sekolah. Dan hari ini menggemparkan. Hanya cerita kecil dari pengakuan seorang siswa. Apa yang saya lakukan pada siswanya? Lindungi siswanya sekarang juga. Jangan sampai cerita dia kemudian gurunya ngamuk sama muridnya. Itu biasa yang terjadi. Bapak Ibu, ini segar cerita saja. Maka mulai penurunan AKI AKB punya inovasi, mengintip orang hamil, nginceng wong meteng dalam bahasa kami, mengintip orang hamil selalu peduli pada ibu hamil. Pak Presiden menyampaikan stunting harus beres. Buat saya bukan stuntingnya, ditarik dari awal, pranikah, begitu mereka menikah, kemudian dia punya anak, kemudian sampai balita dia selesai. Satu paket pekerjaan yang kemudian mesti kita libatkan lebih banyak orang. Ini inovasi-inovasi yang kemudian muncul. Termasuk tadi, bagaimana perhatian kepada ibu anak, bagaimana lebih banyak mendengarkan apa-apa yang menjadi suara masyarakat, dan kemudian kita berikan aplikasi yang memudahkan mereka. Dan kita menjaga perasaan kita untuk tidak tersinggung kalau kemudian masyarakat protes sama kita. Ya seperti saatnya biasanya kalau mau pemilihan orang mendekati dengan senyum yang lebar. Begitu terpilih, kecutnya kadang-kadang terlalu lebar gitu ya, kurang senyum. Bapak Ibu, dan di sebelah kiri kemudian bagian dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Next, saya mau agak cepat. Lanjut. Maka kami mencoba bertanya kepada Kemdagri. Pak Menteri Dalam Negeri, tolong dong Pak, kami dikoreksi. Kalau kemudian dengan seluruh indikator ini harus saya kerjakan, kalau ada yang kurang, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Maka mulai bagaimana fungsi pemerintahan bisa berjalan, biasanya di Kemdagri pakai scoring. Kalau 70% skornya udah bagus belum? Oh berarti udah bagus Pak, oh lolos. Ini angka-angka saja Pak. Lanjut. Oh berarti 70 lolos. Lolos bro, tenang aja, kamu perform. Atau barangkali perbandingan capaian fungsinya. Kalau sangat tinggi, kamu naik kelas gak? Oh dari 16 ke 20 kamu naik, lolos. Yang tinggi 5 ke 6, lolos. Oh yang sedang sudah geser ke tinggi, bagus. Maka saya apresiasi teman-teman kepala dinasnya. Anda the best. Kalimat sederhana itu ternyata membuat mereka oke. Kalau di WA Group biasanya hanya saya kasih jempol merah putih. Makasih Pak Gub, makasih. Berarti saya oke Pak ya? Oke, jalan terus. Tapi kamu mesti inovasi. Lanjut. Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan, lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, tapi yang menilai orang lain. Kalau yang menilai kita narsis. Narsismenya kemudian boleh ditampilkan, tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Apa itu? Medsos.
maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan centang biru. Semua punya medsos dan centang biru. Ini kebetulan salah satu dinas saya, OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota di Salatiga. Ya, ini dari salah satu kepala dinasnya. Maka saya pesankan, silahkan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ. Terbuka, transparan, kemudian komplain handlingnya cepat. Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan hari ini capaianmu berapa, tahun berikutnya berapa, kemudian diperbandingkan, kamu sedang dinilai oleh Kemdagri. Cerita suksesnya kelihatan, tapi ada cerita tidak suksesnya. Maka saya sampaikan next, dari angka-angka kemudian ditampilkan, kata Kemdagri, oke, hampir semua kinerja fungsi pemerintahan tidak mengalami perubahan, semua pada top level sesuai dengan target. Berarti kamu beres. Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan, mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan. Mulai kita cerita penanaman modal, oh iya Pak, begitu COVID kemarin kurang, oke. Maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan, karena sekarang sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Apa artinya nggak boleh ada alasan lagi. Investasi kemudian mesti didorong tidak hanya mempermudah izin, tapi menjemput pasar. Tidak lagi pada pasar dalam negeri, tapi masuk luar negeri. Maka kepala dinas saya, Bapak Ibu, saya kasih nomor telepon para duta besar, dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan para duta besar. Sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan. Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Tiongkok. Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan, dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka. Maka achievement motivation-nya diukur dari indikasi ini. Lanjut. Maka kemudian angka-angka ini, garis-garis ini menunjukkan, gak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu, tenang saja. Sambil mohon maaf, silakan barungkonya dicoba dulu Pak. Agak manis sih itu, tapi gak apa-apa. Nanti setelah dari Makassar, gak usah makan gula lagi. Tapi hari ini boleh. Barungko itu makanan yang paling saya suka. Yang paling saya suka. Jadi kalau kesini saya cari barungko dulu Pak. Maaf Pak, hampir 5 tahun lebih saya dikasih gelar Daeng Manabah. Jadi hari ini saya jadi orang Makassar. Bapak Ibu, ini ceritanya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi wave-nya dari pusat. Tapi kita ngikuti terus. Peran para wali kota, para bupati menurut saya luar biasa. Nah, kalau ada gubernur ngomong, itu kerja saya, bohong. Bohong. Gubernur itu wilayahnya di tengah. Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge. Di bawah ada kawan-kawan bupati wali kota, di atas ada presiden. Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan, maka gubernur yang harus menyelesaikan. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana, karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo, yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat, dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, 1, saya penanggung jawabnya.
2, ini saya bereskan. 3, yang ditahan saya minta keluar. 4, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak, skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. 100%. Bapak Ibu, sebenarnya cerita-cerita dalam konteks pemulihan ekonomi ini mesti dilakukan. Saya konsultasi, ngobrol sama Pak Presiden cukup lama dan berkali-kali. Saya mendapatkan briefing pada tanggal 21 April itu kira-kira 50 menit. Karena menjelang hari Lebaran esok paginya, saya terbang dari Jakarta ke sana menemani beliau sendirian. Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya bagaimana situasi global tidak baik, bagaimana infrastruktur mesti cepat dikerjakan, dan bagaimana peran kepala daerah harus melakukan itu dengan cepat. Saya merasakan, iya, ini tanggung jawab kita ya. Maka kalau kemudian kita mau mengejar grafik ekonomi ini, rasanya kawan-kawan kepala daerah, wali kota hari ini bertemu, udah betul. Teman-teman punya kesamaan frekuensi, teman-teman bisa sharing pengalaman, dan kemudian kita maju bareng-bareng. Lanjut, ekonomi, kesejahteraan dan kualitas SDM setelah pandemi, terus terang saja, ini masih meninggalkan PR yang masih besar, stunting, pengangguran, kita mesti melakukan atau membuat job creation, melibatkan anak muda tadi saya lihat dari teman-teman wali kota itu keren banget. Dan anak muda hari ini butuh kreatif hub lebih banyak. Bapak Ibu silakan. Anak muda butuh ruang-ruang kreatif dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus. Untuk seni yang hebat. Saya kemarin ketemu dengan Putri Aryani. Saya kagum betul sama anak ini. Talentanya luar biasa. Ada berapa Putri Aryani di Indonesia yang bisa menggemarkan America's Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer di sana? Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia dari sisi seni, belum dari sisi olahraga. Nanti yang science lah, silakan. Tapi PR ini Bapak Ibu mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu, pada titik ini suka tidak suka, mau tidak mau mesti direform betul. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, gak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kualitas SDM kita. Lanjut. Serapan tenaga kerja tadi dan kelayakan upah ini berimbang mengikuti pekerjaan, tapi ukurannya satu, berapa kinerja yang bisa kita lakukan dan berapa keterampilan yang dibuat. Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya, Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak tempat yang bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh? Jadilah Batang. Kawasan industri Batang, kita kompetisi dengan Vietnam, 9 bulan kita kerjakan bisa dengan cepat, tapi Pak Presiden izin ini akan ada problem SDM. Maka kita buatkan vocational school di sana dan kita siapkan mereka nanti untuk masuk ke kawasan ini. Bapak Ibu, sebenarnya simpel tapi kita butuh contoh. Kalau nggak ada contohnya, seeing is believing. Nggak ada contohnya dia nggak mau melakukan. Lanjut. Kapasitas Pemdanya lanjut aja, ini soal pajak, penarikan dan berikutnya. Nah, berikutnya, ketika kemudian kemampuan tidak sama, maka mau tidak mau pemerintah mesti melakukan intervensi, itulah subsidi. Dan hari ini problem besar kita ketika kita punya problem El Nino, lalu nanti problem pangan. Sayang, saya sampaikan pada DPR RI, ini ada anggota DPR RI juga di sini, tapi komisinya sayang tidak di komisi 4. Saya sampaikan Pak, pupuk kita subsidinya jangan dipotong. Hari ini petani sekarang mengalami kesulitan itu semua.
Hampir sekali saya kira di tempat Bapak Ibu juga. Tapi karena kota tidak banyak pertaniannya, maka banyak sekali hari ini yang tidak bisa tercover. Saya sampaikan waktu itu, mungkin Bapak Ibu melihat fotonya, ada Pak Jokowi, ada saya, ada Pak Prabowo di tengah sawah. Orang bilang itu bicara politik, padahal iya. Politik pertanian maksudnya, ada Pak Sarul juga di sana. Dan kita bicara bagaimana soal pupuk kita selesaikan. Pak Presiden bilang, itu loh Pak Gubernur, maka PIM-nya di Aceh kita hidupkan lagi. Bapak Ibu, ini problem serius yang hari ini muncul. Subsidi antara lain, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pertanian, suka tidak suka, mau tidak mau. Maka saya sampaikan, kalau kemudian kita mau membuat prioritas belanja untuk subsidi, yuk kita dorong yuk. Yang pertanian kita berikan fasilitasnya, tapi ya sapotran kita jaga, tapi ya achievement-nya kita dorong. Saya bayangkan, IPB, Institut Pertanian, Pak saya mau sawah kita itu kalau ditanami padi minimum harus 7 ton. Bagaimana caranya? Ilmunya di kalian, saprotannya dari kami, modernisasinya dari kami, off-takernya Bulog, dan seterusnya. Masa kita kalah sama Thailand? Tugasin aja, ada BRIN, ada kampus, ada perusahaan, tugasi. Dan ini pekerjaan pertanian semusim. 3 bulan sudah cukup. Maka kalau 2 kali saja dalam 1 tahun sebenarnya sudah ada hasilnya. Bapak Ibu, ini menggandengkan. Lanjut. Terus, nah ini. Yang sifatnya lokal sudah. Tapi Bapak Ibu, di luaran ngeri sekali. Saya yang tidak terbaca, saya mau bacakan saja. Biar Bapak Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy, ya belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan, hilirisasi dari industri, termasuk yang di Batang itu adalah teknologi baterai. Nikelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi, yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDN-nya belum, tapi kalau buat baterai, masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal. Maka indeks dari tekanan rantai pasok global pada saat terjadi COVID goyang semuanya. Semua goyang. Saya punya petani porang, sekarang nggak bisa ekspor. Terus kemudian sarang burung walet hari ini terhenti. Ya masih ada tapi belum bisa semua. Furniture kita baru mulai menggeliat, Bapak Ibu. Maka market baru mesti kita ciptakan. Itulah yang saya bilang tidak lagi masuk pada pasar tradisional tapi menciptakan tempat-tempat yang baru. Lanjut. Ini disrupsi rantai global. Dan ketidakpastiannya masih kelihatan. Maka kalau kita lihat dari indeks mulai dulu tahun 90-an ada perang Teluk, kemudian resesi di Amerika Serikat setelah 9 September, terus kemudian ada perang Irak dan kemudian pandemi SARS waktu itu, SARS dulu ya. Lalu ada krisis financial global, terus kemudian ada polemik fiskal di Amerika dan krisis utang pada saat itu di Eropa. Ini grafiknya nggak karu-karuan. Nah puncak yang tertinggi kemarin negosiasi perdamaian perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita sebenarnya pernah mendapatkan keuntungan. Ketika Amerika tidak mau membeli produk Tiongkok dan Tiongkok tidak mau membeli produk Indonesia, Tiongkok beli produk Indonesia dan Amerika beli produk Indonesia. Momentum yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka itulah peran para diplomat kita, para duta besar kita untuk kita tugaskan dalam fungsi ekonomi. Dan kontestasi geoekonomi inilah yang hari ini Bapak Ibu kita ditugaskan. Kepala daerah harus mikir itu enggak? Ya iyalah. Maka kita dalam satu rantai pemerintahan level pusat, provinsi, kabupaten, kota ini memang harus ada satu yang kita mendapatkan well informed dengan data yang presisi. Ya. Dan Indonesia harus melakukan terobosan, nggak bisa enggak.
Maka saya senang kemarin yang sifatnya pasar-pasar baru diciptakan. Saya kira Pak Presiden kemarin cukup intent dengan Uni Emirat Arab umpama. Investasi juga gede-gede banget gitu kan. Di Tiongkok masih jalan, Amerika masih masuk. Dan kebetulan beberapa bulan terakhir saya ketemu dengan para tamu-tamu asing itu dan mereka menyampaikan luar biasa. Terakhir Korea. Ibu-ibu penggemar drakor angkat tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu penggemar K-pop angkat tangan. Penggemar Blackpink ada? Penggemar BTS? Ada para ARMY di sini? Blackpinknya udah ada nih. Pak tahu ARMY enggak, Pak? Tahu, Pak? Enggak ya? Cucunya tahu, Pak, pasti. Sampai kemudian kami punya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Chungcheong Bungdo kemarin, dari Chungcheong Bungdo datang dan mereka lagi menyampaikan kami sedang membuat sekolah musik K-pop dan membuka seluruh dunia. Luar biasa. Dan setelah itu keponakan saya, ya, cucu-cucu kakak saya, semua sekarang pinter makan dan bisa menikmati rasanya kimchi yang sangat asem itu. Hanya karena lagu K-pop, hanya karena dia nonton drakor. Bahkan sekarang gadis-gadis remaja atau remaja putri skincare-nya maunya dari Korea Selatan. Bapak-bapak juga pakai skincare? Pakai ya, Pak? Oh, pakai. Bapak glowing kok. Next. Udah 30 menit ya? Oke, saya mau berhenti. Dan risiko global ini menjadi kerawanan Indonesia dan kemudian ada tren kenaikan suku bunga. Ya, ini terjadi di beberapa negara, ada di Amerika Serikat dan krisis yang ada di Eropa. Hari ini Perancis, Bapak Ibu, lagi bergolak. Dibakar-bakar di sana. NATO sekarang lagi sibuk karena ada perang Ukraina, semua membantu di sana, ada harga diri. Sementara Putin masih kuat. Jadi dunia sedang bergolak. Amerika perang dagangnya sama Tiongkok belum berhenti sampai ini. Maka Indonesia mau apa? Satu, kita punya pasar dalam negeri. Dua, kita bisa memproduksi, meskipun belum banyak dan kualitasnya belum bagus. Maka ini kesempatan sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Potential market kita ada di dalam negeri. Dengan melihat dunia yang berubah, ada ancaman perang cyber 2023, kita mesti hati-hati. Ada instabilitas politik menjelang transisi kekuasaan di beberapa negara. Ada juga peningkatan aktivitas senjata nuklir. Bahkan dalam konteks geopolitik, ini menarik. Di selatan ada AUKUS, Amerika, UK, dan Australia. Di utara ada Quad. Kalau tidak salah ada Jepang di sana, ada Amerika, ada India. Di timur ada bilateral, kerjasama pertahanan antara PNG dengan US. Di Timur Leste ada Tiongkok di sana. Dan Indonesia ada berada di tengahnya. Geopolitik dunia. Dan kemudian di AUKUS, di selatan, ada kerjasama pertahanan yang akan membuat kapal bertenaga nuklir. Bagaimana persiapan Indonesia? Bapak Ibu, ini dunia yang kemudian kalau terpantik, kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Kita mesti siap pada soal itu. Berikutnya, maka optimisme di 2045 yang tadi Kang Bima sampaikan, Bapak Ibu ramalan yang menarik, lihat. Yang 2022 paling bawah, itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang. 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi, dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita
Bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda saja. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi, transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh turun, Pak? Pak Ganjar. Udah boleh turun, Pak? Belum. Oh, belum. Tugasnya belum selesai, Pak. Ya. Ini baru kali ini wali kota. Argonya sudah di-set sampai jam 12, Pak. Oh. Ya. Ya, lumayan Jadi sadis ini, Bapak ya. Ibu, kami yakin pasti akan banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang terbatas, kami sudah mengatur, izin Pak Gubernur, silakan. Kami memberikan kesempatan kepada komisariat wilayah. Oke. Ya, untuk setiap sesi ada 2, jadi kami sudah sepakati, kami mengundang komisariat 3 dan 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Komisariat 3, Wali Kota Pekalongan, ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Bima, Pak Dhani. Tadi sudah disampaikan paparan. Ini sebenarnya nggak pas ini. Ngapain wali kota Jawa Tengah tanyaan sama gubernur Jawa Tengah ya? Oh, ini gubernurnya ya? Wah, kayaknya ini wali kota saya soalnya. Ya. Tapi oke. Silakan Pak Wali. Ya, mungkin secara konteksnya beda ini mungkin Pak Ganjar ya, Pak Gub ya, atau Pak Gub atau Pak Ganjar ya, saya jadi kikuk ini manggilnya. Ya, konteksnya mungkin tadi sudah dipaparkan tentang ekonomi, tentang infrastruktur, pertumbuhan dan sebagainya. Ini mungkin lebih kepada konteks yang lebih umum, lebih global, yaitu konteks tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang terjadi terutama di Indonesia, terutama di kota-kota pesisir yang dekat pantai. Kalau Makassar sih tidak ya, tetapi Pekalongan ini juga terdampak, Pak Gub. Nah, ini nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh calon presiden ke depan, insya Allah. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perubahan iklim, masalah global warming, sampah Ya. dan lain-lain. Izin satu lagi Pak. Boleh, Gubernur? boleh. Ya. Boleh. Kami persilahkan Komwil 5. Sambil menunggu pertanyaan, ini bisa Wali di Zoom Kota nggak ya? Pontianak. Bisa di Zoom nggak ya paparan saya? Tadi sudah disepakati Komwil Khusus 5. yang ekonomi hijau dan Ya. ekonomi biru bisa Mohon maaf, ditampilkan. Banjarmasin ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Banjarmasin atau Ganjarmasin, Pak? Ganjarmasin. Kadang-kadang ada yang salah antara Pranowo dengan Prabowo. Hanya beda huruf. Ya izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, kami dari Pulau Kalimantan itu Komwil 5, ya, ada 9 wali, ada wali Songo di Pulau Kalimantan. Tadi menyepakati terkait dengan pertanyaan ini Pak Gubernur. Pulau Kalimantan ini kan penduduknya hampir 20 juta. Enggak ada apa-apanya lah dengan Jawa Tengah gitu ya. Karena hampir separuh Jawa Tengah mungkin. Ya, Ada lah Pak, masa nggak ada apa-apanya? Di sana hebat-hebat semua Pak. Baik, tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, bagaimana mengelola Pulau Kalimantan untuk kedepannya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tetap tidak menimbulkan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selama ini kan 80-20. Nah kami minta ya 50-50 lah, jangan pembagiannya 20-80, gitu aja mungkin. Nitip itu aja Pak Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup, Pak Dhani. Udah, Kang. Saya mau dari Wali Kota Pekalongan dulu, kenapa saya minta di Zoom. Ini tadi saya jelaskan terakhir dari ekonomi hijau. Ini ada kaitannya dengan global climate change. Kalau boleh sedikit saya bacakan, sebenarnya posisi Indonesia pada Green Future Index kita, itu urutannya ke-70 dari 76 negara. Lumayan ya, maksudnya tidak terakhir. 70 dari 76 negara, ini maksudnya. Ini saya ceritakan. Dan ini nilainya kira-kira 3,68 dan Indonesia ini terpaut cukup jauh dari rata GFI dari global yang sebesar 4,82. Dan ini Indonesia Bapak Ibu, ini nilainya di bawah rata dunia, maka PR-nya besar. Apa yang dialami oleh teman-teman di sekitar Pantura Jawa, mulai dari paling barat sampai dengan paling timur, adanya land subsidence. Saya terima kasih pada para wali kota yang berani untuk mengambil keputusan hebat. Hentikan pengambilan air tanah. Kita mesti bisa melakukan penegakan hukum dengan sekali lagi berani. Kejadian di Semarang saya harus bertengkar dengan sangat keras baik oleh pemerintah pusat maupun yang ada di bawah. Untuk apa? Jangan izinkan. Saya berkali-kali, jangan izinkan. Maka seringkali tata ruang musuhnya adalah tata uang. Alasan investasi atau disuap. Maaf ini saya bicara terbuka. Maka pada saat itu ketika kita tidak menata wilayah ruang dengan sangat baik, maka land subsidence akan terjadi. Global climate change yang kemudian muncul, kalau kita tidak berkontribusi tidak bisa. Posisi Indonesia yang terakhir kemarin menjadi presidensi ASEAN, mestinya dalam konteks kawasan kita bisa menyuarakan carbon trade. Carbon trading ini sebenarnya yang kita bisa jadikan sehingga Barat akan menghormati kita dan kemudian tidak hanya menunjuk bahwa kita selalu salah. Tidak. Bapak Ibu, dengan angka-angka ini maka ya dari semua dimensi yang ada, maka dua nilai paling rendah dari urutan yang ada, maka kebijakan iklim yang sebesar 2,67 dan transisi energi 3,1 yang masih rendah ini, hari inilah yang kita dorong. Maka kenapa tadi saya contohkan WADAS. Itu tidak hanya untuk pengairan dan pengendalian banjir, tapi sebenarnya untuk energi. Ini contoh aja. Daripada kita batu bara kita banyak ya, dan banyak orang kaya karena batu bara. Tapi kalau itu tidak kita geser segera, maka kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Emisi gas buangnya pasti akan bahaya. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ya. Maka kemudian peningkatan tersebut yang relatif sangat lambat mesti dengan kebijakan. Agar kemudian global climate change-nya ini betul-betul ada dua. Satu negosiasi internasional, dua kebijakan dalam negeri. Maka beberapa pengalaman area mengalami land subsidence, saya sampaikan, mari kita sosialisasi, mari kita berembuk dengan masyarakat, kita ajak dialog yang cukup intens dan tidak sebentar, karena butuh waktu yang lama, untuk kemudian bisa menjelaskan
Pengalaman saya menangani Wadas itu ternyata hanya butuh menjelaskan. Karena literasi kita sangat rendah pada banyak hal. Ternyata dengan intensitas seperti itu saya kirim orang untuk live in di situ, berhasil. Maka dengan global climate change pun sama. Bapak Ibu ditata ruangnya ya, saya lagi menegosiasi nih. Untuk kemudian memindahkan orang-orang yang sudah terlanjur tenggelam di situ. Pilihannya dua, kamu pindah atau kamu beradaptasi dengan kondisi baru, kamu sekarang menjadi manusia terapung. Ada dua pilihan. Ini kaitannya dengan global climate change. Saya sudah ketemu Pak Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, datang ke Semarang, saya suruh melihat. Dan sekarang dengan Delft University lagi kita kembangkan termasuk yang ada di Pekalongan. Maka rasa-rasanya mulai dari ekonomi biru dan hijau, yang biru boleh naikin nggak? Operator? Halo? Oke. Dinaikin nggak yang biru? Nah, yang ekonomi biru. Maka kalau kemudian yang biru ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di kanan bawah itu indeks-indeksnya kelihatan. Ya, indeks-indeksnya kelihatan. Pengelolaan ruang laut kita yang hari ini sangat tidak optimal Bapak Ibu. Rasanya ini kebijakan mesti kita arahkan. Katanya nenek moyang kita pelaut. Tapi laut kita tidak dikelola dengan baik dan di wilayah 5 wilayah penangkapan ikan kita belum optimal. Kenapa kapal besar, kenapa penangkap ikan, kenapa pengolahan ikan tidak kita optimalkan. Baru tangkap saja, belum budidaya, belum aquaculture. Saya pernah melakukan hitung-hitungan soal ini dan ini potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan kemudian kalau ini sustain dalam pengelolaannya, rasa-rasanya kita menjadi juara dunia dan lumbung pangan paling hebat. Paling hebat. Ya, maka dengan otonomi daerah kita dorong agar ada asymmetrical decentralization. Jangan sama semua, jangan sama semua. Karena memang ada daya yang berbeda dengan sumber daya yang berbeda. Nah konsepsi ini yang sekarang coba kita dorong. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh, itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Saya pernah bertanya, kita kaya enggak? Kaya. Iya, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur waktunya dan Pak Gubernur izin kami ingin menyerahkan gagasan dari kota-kota di seluruh Indonesia. Ini kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Menteri-Menteri terkait, tapi kami kirimkan juga kepada calon pemimpin negeri, termasuk Pak Ganjar. Pak, ada nih? Apeksi yang saat ini sudah langsung dipegang oleh Gubernur Jawa Tengah. Dan tentu saja tidak selesai sampai di sini saja karena kami telah menyiapkan plakat yang akan diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi kepada Gubernur Jawa Tengah. Kita berikan plakat terlebih dahulu. Ada dua plakat di sini, tidak hanya diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi, tapi juga harus diberikan oleh Wali Kota Makassar. Setelah itu mohon berkenan kepada seluruh wali kota se-Indonesia, anggota Apeksi untuk bersiap naik ke atas panggung, kita akan berfoto bersama. Telah diberikan saat ini adalah plakatnya dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan, kami mengundang dengan hormat kepada seluruh wali kota se-Indonesia untuk bisa naik ke atas panggung dan akan melakukan sesi foto bersama.
Saya akan informasikan, foto akan terdiri dari 2 sesi. Jadi kami akan bantu untuk atur terlebih dahulu. Saat ini sedang kita saksikan sesi foto bersama dan ini adalah momen bersejarah. Foto yang dilakukan di rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Semua sudah berada di posisi. Berada di tengah saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah. Kemudian didampingi oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI dan Wali Kota se-Indonesia, anggota APEKSI. Saya akan bantu teriakan APEKSI Sinergi, APEKSI Sinergi. Jadi kita boleh kepalkan tangan kanan kita untuk menyatukan bentuk sinergi dan juga kolaborasi yang luar biasa. Yang selama ini terjalin bahkan sudah sampai 22 tahun selama berdirinya APEKSI. Oke. Masih dibantu tim protokol untuk mengatur. Semua sudah terlihat betul ya rekan-rekan media. Sudah berada di tengah. Baik, sekarang saya akan bantu, kita kepalkan tangan kanan, saya akan bantu teriakan, APEKSI Sinergi, APEKSI Sinergi, APEKSI Sinergi, luar biasa. Dan satu lagi, boleh ya Pak Ganjar, kita selfie dulu di sini, kita akan siapkan ada satu kamera untuk bisa dipegang oleh Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Saya sengaja ada di sini terlebih dahulu, oke sudah disiapkan langsung lari. Bahkan kamera drone juga sudah siap untuk mengabadikan momen bersejarah. Kita akan bantu, saya bantu hitung sampai 100 kayaknya ini ya. Oke, kita selfie terlebih dahulu, 3, 2, 1 boleh ambil video juga. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk diskusi panel yang telah diselenggarakan pada rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Sekali lagi terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saat ini masih terus berfoto tampaknya ya, dengan Wali Kota se-Indonesia, anggota APEKSI 2023. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Wali Kota Makassar dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentu saja kita akan lanjutkan pukul 1 siang untuk diskusi panel yang kedua bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Untuk itu, kita berikan waktu untuk istirahat makan siang. Bagi para wali kota, kami sudah menyiapkan ada di sisi kanan panggung. Kami mohon dapat kembali secara tepat waktu pada pukul 12.45 waktu Makassar. Sekali lagi, kami berikan waktu untuk istirahat makan siang. Ada di sisi kanan panggung, yaitu ada di area VVIP. Dan kami mohon untuk dapat kembali ke ruangan tepat pukul 12.45 waktu Makassar. Karena diskusi panel yang kedua bersama Bapak Anies Baswedan akan dilakukan tepat pukul 13 waktu Makassar.
Sekali lagi kita berikan tempat, kita berikan jalan untuk Gubernur Jawa Tengah dapat meninggalkan area. Karena tentu saja waktu sangat terbatas, kita masih memiliki 2 diskusi panel berikutnya. Diskusi panel yang kedua akan tepat waktu kami lakukan pada pukul 13 waktu Makassar. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk Wali Kota se-Indonesia dapat menikmati hidangan yang telah disediakan di area VVIP, tepatnya ada di sebelah kanan panggung. Sedangkan area sebelah kiri panggung kami sudah sediakan untuk tamu undangan dapat juga menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi kami berikan kesempatan untuk Anda dapat melakukan istirahat makan siang. Terima kasih sekali lagi atas diskusi panel yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Tentu saja momen yang sangat berharga dan bersejarah kali ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Rakernas Apexi ke-16 tahun 2023. Band kita Salju. Ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, boleh kenalan cak ayu. Aduh, melor hidung lewat tengah kota motor. Mas Budi
师专业来讲。Kok kebangetan man Samba belas rauno perhatian Jelas ku butuh hatimu Ku butuh awakmu Kok kebangetan man Loro hati Wis tau jero
Tiba-tiba ku tertegun, hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun dan layar tua di sana. Tiga malam bulan tak menghilang, langit sepi walau berdegar. Tiba-tiba ku sadari lagu burung Jawa tadi cuma kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, langganan segar bagi cerita. Burung Jawa tinggi melayang, bersahutan di balik awan, membawa nada yang jauh meniti buyut, lalu hilang larut di lautan. Tiba-tiba ku tertegun luluh, hatiku tersentuh. Perahu kecil terayun dan layar tua di sana. Tiga malam bulan tak menghilang, langit sepi walau tak bermegang. Tiba-tiba ku sadari lagu burung Jawa tadi cuma kisah sedih nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, langganan berbagi cerita. Burung Jawa tinggi melayang, bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang. Jatuh di darah, jatuh di darah, jatuh di darah di kakiku. Cek satu. Baik, untuk Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan yang memiliki kendaraan dengan plat DD 1811IO juga plat DD 326AV juga DD 1750RG mohon untuk bisa memindahkan kendaraannya karena ada kendaraan yang ingin keluar. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu boleh didengarkan kembali plat kendaraannya DD 1811IO, DD 326AV dan juga DD 1750RG. Mohon berkenan untuk bisa memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Depois vengo tentando rayar. Eu sou sol que acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando a 40 le son bajo la playa, suelto tu puerto mi verano cerca de mí. Es tu panita, es tu Carla, es tu pelo, son tus besos, estremezco. Oh, oh, oh. Cuando 40 el sol abrir la playa, siento tu puerto liberal cerca de mí.
como si fuera Dolfina. Pensare si stanno che navito nel sé, come sei che navito bebé. Taki taki, taki taki rumba. Báilame como si fuera Dolfina. Pensare si stanno che navito que no sé, come sei che navito bebé. Taki taki, taki taki rumba. Macarena, vuelve pa' callar la haría cosa buena. Dale esta cuerda la haría Macarena, Macarena. Dale esta cuerda la haría Macarena, vuelve pa' callar la haría cosa buena. Dale esta cuerda la haría Macarena, Macarena. Dale esta cuerda la haría Macarena, vuelve pa' callar la haría cosa buena. Dale esta cuerda la haría Macarena, Macarena. Macarena tiene un bollo que se llama Rabatico Vitorino. Y en la cura de la piedra en el sazón. Macarena tiene un pollo que se llama Rabatico Victorino. Y en la tiradera viera de los sazón. Será los dos amigos. Vuelve a cuerda la haría Macarena, vuelve pa' callar la haría cosa buena. Vuelve a cuerda la haría Macarena, Macarena. Dale esta cuerda la haría Macarena, vuelve pa' callar la haría cosa buena. Dale esta cuerda la haría Macarena, Macarena. Macarena, Macarena. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Epa! Estava numa balada, a galera começou a dançar. Il vestuario marina más linda, con el corazón me comencé a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Dia tahu, dia rasa cinta ini milik kita.
kita. Kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan dan wali kota seluruh Indonesia untuk kembali ke ruangan karena kurang lebih 15 menit lagi acara diskusi panel yang kedua akan segera dimulai. Sekali lagi kami persilahkan kepada wali kota seluruh Indonesia, anggota APEXI dan juga seluruh tamu undangan untuk segera dapat kembali memasuki ruangan karena diskusi panel sesi kedua akan segera dimulai tepat pukul 13 waktu Makassar. Terima kasih. Wis kebacu dampiar remuk sing neng ati opo ngene iki sing jeneng korban janji wis ambiar aku kudu kepiye metu ngendi supaya ketemu kowe. Wis kebacut ambiar terus aku kesasar seneng karo kowe salah goku milih pacar. Wis ambiar lara senang rasae kowe lunga hingga ke aku ning kene. Ambiar koyo ngene manis janjimu jebule mung ono lambe. Wis kabatu ambiar koyo ngene ngapa kowe teko nyiksa aku koyo ngene. Sopo sing ra gelo yen digawe kuciwo ambiar.
saat kami mayorisi. Ada harga diri mengantisipasi. Horas, pohon pinang tumbuh sendiri. Horas, tumbuhlah menatang awan. Horas, biar kambing di kampung sendiri. Horas, api banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Susah di domaku, Suboi Tarbedengau. Silakan tuh. Tidak dapat habisan air rela doa kawan. Hancur demi kawan, doa kawan. Nomor 21 Subuh di Grotegi, siap bela kawan berpartisipasi. 378 serta di majorisi. Ada harga diri mengantisipasi. Horas, pohon pinang tumbuh sendiri. Horas, tumbuhlah menatang awan. Horas, biar kambing di kampung sendiri. Horas, tapi banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Susah di domaku, Suboi Tarbedengau. Tidak dapat habisan air rela doa kawan. Hancur demi kawan, doa kawan. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Kami umumkan, kami mengundang kepada seluruh tamu hadirin yang terhormat untuk dapat segera memasuki ruangan karena acara diskusi panel kedua akan segera dimulai. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh wali kota se-Indonesia, anggota APEKSI dan juga tamu undangan yang berbahagia untuk segera kembali memasuki ruangan karena acara diskusi panel kedua akan segera dimulai. Terima kasih. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan. Mari sini, hey 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 hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati luka lara. Mari
lucu jalan sendiri tengah malam. Marilah kemari hey 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 kawan, aku lari sendiri hey 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 kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati luka lara. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati luka lara. Marilah kemari hey 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 hey. Menggelis pujaan datang, menggelis akan oyong tepat. Upami teayam pamangan, langkung sae urang tunangan. Menggelis pujaan datang, menggelis akan oyong tepat. Upami teayam pamangan, langkung sae urang tunangan. Eta saha anu baju bareng, eta saha anu baju bareng. Hidung mancung pipi koreng eis Bandung, nenggelis pujaan datang, nenggelis akan oyong tepat. Upami teu aya pamangan, langsung sae urang tunangan. Langsung sae urang tunangan. Langsung sae urang Terima kasih sekali lagi untuk Solju Band. Kami persilahkan kepada Wali Kota seluruh Indonesia untuk dapat segera kembali ke ruangan dan juga seluruh tamu undangan yang terhormat karena acara diskusi panel kedua akan segera dimulai. Sekali lagi kami mohon kesediaan dan kerjasamanya untuk segera dapat memasuki ruangan kembali karena acara diskusi panel kedua akan segera dimulai. Terima kasih. Karena ini sebenarnya sambil nunggu, tapi saya harus umumin gitu. Paling kalau ada yang diumumkan, Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terima kasih bagi Anda yang telah kembali memasuki ruangan acara. Kita telah selesai untuk waktu istirahat makan siang dan tadi telah dihibur dengan Solji Band. Selanjutnya kita akan segera memulai diskusi panel kedua. Untuk itu sekali lagi mohon kerjasamanya untuk seluruh wali kota se-Indonesia dan juga tamu undangan yang terhormat untuk bisa dapat kembali segera
diharapkan segera menempati ruangan. Bagi para staf, para pendamping diharapkan dapat mengontak pimpinan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dan kami juga berharap para wali kota yang sudah dalam ruangan dapat menghimbau untuk para pendampingnya masuk segera di belakangnya masing-masing. Juga kepada panitia untuk teman-teman yang masih di luar untuk segera memenuhi ruangan untuk bisa dikondisikan memasuki ruangan. Mohon bantuan para Bapak Ibu Wali Kota anggota APEKSI untuk meminta para pendampingnya segera ada di dalam ruangan. Dan bagi Bapak Ibu pejabat pendamping yang wali kotanya belum dalam ruangan, harap segera bisa mengkondisikan, mengontak protokol.
berbahagia. Memasuki ruangan saat ini, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, Gubernur DKI Jakarta, masa jabatan tahun 2017 hingga 2022. Didampingi oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, yaitu Wali Kota Bogor, Bapak Haji Bima Arya Sugiarto.
kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat dan acara diskusi panel kedua akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan karena acara diskusi panel akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri, yang merupakan rangkaian kegiatan Rakernas 16 Apeksi tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara diskusi panel kita di siang hari ini. Dan tentu saja telah bergabung di tengah-tengah kita saat ini. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, Gubernur DKI Jakarta masa jabatan tahun 2017 hingga 2022. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dalam hal ini Wali Kota Bogor, Bapak Haji Bima Arya Sugiarto. Direktur Eksekutif Apeksi, Bapak Alwis Rustam. Dan tentu saja selamat datang kepada Ketua Komisariat Wilayah 1 sampai dengan 6, Wali Kota seluruh Indonesia, anggota Apeksi. Sekali lagi kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kita semua. Untuk diketahui bersama, Apeksi merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang telah terbentuk sudah 22 tahun. Apeksi merupakan wadah yang tentu saja dibentuk oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan juga menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Dan kita saat ini memiliki 5 hari dalam rangkaian Rakernas ke-16 Apeksi 2022 dan kita telah memasuki hari keempat. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana kegiatan yang telah berjalan dengan sangat baik dan sukses dalam rangkaian kegiatan Apeksi, Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023. Mari kita saksikan bersama. Apeksi YCC.
dan hadir di sini 50 kota ditambah dengan delegasi pemuda Singapura. Alam terurai, anugerah Makassar untuk Pertiwi, anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari, menambah sejuk sambut mentari, teriring salam untuk Pertiwi, persembahan abadi untuk pengabdi. Makassarku, oh Makassarku, satu cinta untuk dunia. Telah kita saksikan bersama, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentu saja. Rangkaian kegiatan yang tentu saja ini berada di hari keempat dari seluruh rangkaian kegiatan Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023. Langsung saja kita memasuki sesi diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri yang akan dipimpin oleh moderator Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Mari kita sambut Bapak Bima Arya Sugiarto dan Bapak Muhammad Ramdan Tomanto. Bapak Ibu Wali Kota, ketika kami menghubungi, beliau masih di Tanah Suci. Tapi kemudian merespon, membalas, dan walaupun kelihatannya masih agak sedikit flu dan batuk-batuk, bela-belain banget untuk hadir bersama-sama kita. Kita undang ke panggung Bapak Anies Baswedan. Sebelum beliau menyampaikan pemaparan beliau, izinkan saya menyampaikan profil beliau. Nama lengkap Anies Rashid Baswedan, tempat dan tanggal lahir Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969, istri Ferry Farhati Ganis, anak 4 orang, pendidikan Universitas Gajah Mada, Northern Illinois University, ini saya pernah ke sana Pak, di DeKalb, Chicago, ya. Dan Universitas Maryland. Saya kira kalau pekerjaan semua sudah tahu bahwa beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ke-27 dan Gubernur DKI Jakarta ke-19. Kami persilahkan. Pak Anies, izin melaporkan, di Rakernas ini ada 3 agenda besar. Yang pertama adalah konsistensi kami mengawal otonomi daerah. Teman-teman banyak curhat soal reformasi birokrasi, fiskal, pendidikan dan lain. Yang kedua, tadi Pak Anies sudah lihat, kita ingin melihat 2045 kita jemput dengan menyiapkan anak-anak muda. Yang ketiga, ini tahun politik, transisinya harus juga menghitung faktor perencanaan pembangunan. Perencanaan, RPJMD, RPJP nggak boleh putus, harus terus nyambung. Dan kami ingin sekali melihat pemilu, pileg, pilpres berjalan dengan damai, dengan guyup, mencerahkan, membahagiakan untuk semua. Izin Pak Anies, tadi kami tanya satu kata, satu pertanyaan kepada Mas Ganjar, yang akan kami tanya kepada Mas Anies hal yang sama. Ya, jadi ini Mas Anies ini rektor saya Bapak Ibu sekalian dulu. Jadi Pak Anies rektor, saya dosen. Jadi agak-agak grogi sedikit kali ini. Izin Pak Rektor. Saya Siap. rektor tapi yang ngarahkannya dosen. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama.
memang nggak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Pak Bima yang saya hormati, Pak Dhani yang saya hormati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para wali kota atau perwakilan wali kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua atas kesempatan untuk berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12. Barangkali mesti jet lag, jatuhnya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, para pengelola kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli di sini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu, sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa? Apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya,
Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari. Terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret, pas biar pet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi seluruh dunia. Diperkirakan, tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4%. Sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu kita punya masalah lingkungan hidup. Dan dari semua kota di Indonesia hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada, di Nusa Tenggara, di mana-mana. Karena adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana,
tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Nah, kami melihat permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami melihat, merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal. Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Yang kedua adalah ketimpangan APBD kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Jakarta ini APBD-nya 77 triliun. Kota kedua lebih besar, Surabaya 9,5. Lalu Semarang 2,4, lalu turun semuanya. Ini harus jadi perhatian kita. Supaya pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi agar mereka bisa menyelesaikan PR-PR masalah urban dan visi membangun urban yang sehat. Ditambah kalau saya cek, kita semua ini punya beban administrasi laporan yang luar biasa. Menurut catatan kami ada 259 laporan administratif yang harus diselesaikan dan menyita energi ASN kita. Ini harus dilakukan simplifikasi atas persoalan ini. Jadi, bagaimana ke depan? Kalau boleh kami berbagi apa yang menjadi visinya. Kami melihat pertama, kota harus bisa mempercepat pemenuhan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? 1, air. 2, kesehatan, pendidikan, pangan, papan. Ini contoh 5 layanan dasar yang harus dipercepat pemenuhannya. Pangan saja Bapak Ibu sekalian. Kita semua ini yang tinggal di perkotaan tidak punya lahan pertanian. Tapi bagaimana perkotaan dan pedesaan memiliki satu skema untuk bisa memasok kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan sustainabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua, tata kota yang produktif dan berkelanjutan. Produktif ini artinya di kota ini efisien, aktivitas perekonomiannya tidak terhambat oleh faktor mobilitas, tidak terhambat oleh faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kemudian kita melihat perlunya mewujudkan interkonektivitas antar daerah. Di mana itu daerah? Di dalam kotanya
dan antara kota dengan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Karena dalam prakteknya kota-kota kita di seluruh Indonesia itu menjadi kota jasa yang memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah menjadikan kolaborasi sebagai praktek di perkotaan. Kenapa kolaborasi ini praktek baik di perkotaan? Karena begini Bapak sekalian, kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi, tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah, sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja, bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi, di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran baru. Ini tadi kami berikan catatan, karena kita perhatikan salah satu, next soal pendidikan, salah satu faktor yang membuat kawasan perkotaan itu bergerak lebih cepat adalah ketika kualitas pendidikan dan kualitas manusia di daerah itu makin hari makin baik. Ini salah satu indikator saja. Kita melihat pemerataan perguruan tinggi kurang. Pemerataan perguruan tinggi ini tersentralkan di Jawa. Apalagi di Jawa bagian barat. Di Jawa Barat itu ada 388 perguruan tinggi. Di Jakarta saja 276. Di Jawa Tengah 250, di Jawa Timur 341. Ini menyedot talent dari seluruh Indonesia. Untuk dapat pendidikan tinggi tersedot. Sekali mereka tersedot jauh dari kotanya, dari wilayah asalnya, potensi kembali itu lebih rendah. Karena itu kami melihat ini penting. Yang berikutnya, kota bukan hanya soal ekonomi saja. Kota adalah tempat berkumpulnya keragaman, tempat majunya kebudayaan. Jangan sampai kota semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tapi kegiatan budaya, kegiatan seni tidak muncul. Dan kami melihat kota-kota adalah tempat di mana terobosan inovasi di bidang-bidang kebudayaan menjadi penting. Karena itu kami merasa perlu di dalam pembangunan kota ke depan bukan hanya aspek ekonominya, tapi aspek kebudayaan itu menjadi fokus perhatian. Ini soal kotanya. Lalu saya ingin sedikit bahas soal kota dan wilayah sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri, kota-kota ini menjadi pusat rumah sakit, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, yang ini berkorelasi dengan kawasan sekitarnya. Jadi pembangunan kota harus juga memasukkan bagaimana bisa kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kami di Jakarta itu punya ketergantungan pangan yang luar biasa. Jadi kami buat kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang memproduksi pangan sehingga bisa memasok pangan, mengurangi mata rantai yang membuat harga menjadi tinggi. Ini saya berikan ilustrasi di sebelah kanan tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks pangan. Jakarta membeli beras langsung dari kabupaten, contohnya misalnya di Cilacap atau di Ngawi. Maka kami kerjasama dengan Gapoktan, kontrak 5 tahun. Yang mengontrak siapa? BUMD kita. Kontrak 5 tahun, apa yang terjadi dengan adanya kontrak 5 tahun? Gapoktan punya akses pada kredit karena dia ada kontrak dengan kita. Melakukan mekanisasi pertanian, melakukan terobosan-terobosan dengan menggunakan kontrak 5 tahun itu. Dari sisi kami dapat beras dengan lebih murah. Dari sisi mereka dapat gabah dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu kita kerjakan dengan berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Termasuk di sini Sawah Lunto. Ada Sawah Lunto di sini ya. Ada Sawah Lunto juga. Kita kerjakan beras dengan kota-kota ini. Nah, artinya kota secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan. Layak huni,
asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik, adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita terus-menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS, tapi nggak ada rumputnya di sini, Pak. Jadi nggak kelihatan di rumputnya di sini, Pak. Nah, untuk itu semua kami melihat ada 6 rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi, yang keempat relasi urban dan rural yang saling menguatkan, yang kelima minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda, yang keenam pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini 6 hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai catatan saja yang terkait dengan transportasi umum Bapak Ibu sekalian, ini perlu secara serius dipikirkan dari sekarang, jangan sampai seperti Jakarta. Kami di Jakarta berpuluh tahun menggunakan pendekatan namanya car oriented development. Pembangunan berbasis mobil atau berbasis kendaraan darat. Ke depan kota-kota harus membangun berdasarkan transit oriented development, berdasarkan kendaraan umum. Apa implikasinya? Seperti contoh, Pak. Kami di Jakarta ini kalau mengizinkan bangunan itu boleh dibuat tinggi kalau jalannya lebar. Makin lebar jalannya, makin tinggi izin bangunannya. Makin sempit jalannya, makin pendek bangunannya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Jadi kalau jalannya seperti Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman, gedungnya menjadi tinggi-tinggi karena jalannya lebar. Ini transit oriented. Ini car oriented. Apa yang terjadi dengan konsep itu? Kita siapkan jalur-jalur keluar kota. Lalu yang muncul problem apa? Kita tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Karena bangunan yang tinggi adalah di pinggir jalan dan bangunan tinggi di pinggir jalan harganya mahal. Apa yang terjadi kemudian? Penduduk kota itu bergeser keluar, mencari tanah yang lebih murah, mencari rumah yang lebih terjangkau. Lalu pemerintah menyiapkan jalan tol keluar. Jadi masuk keluar kotanya dimulai dari tata ruang yang berdasarkan pada jalan, memaksa penduduk pindah keluar supaya harganya terjangkau. Pemerintah menyiapkan jalanan untuk mereka masuk menggunakan mobil. Efeknya kemacetan yang luar biasa. Ke depan, alhamdulillah Jakarta sudah diubah. Peraturan RDTR sudah diluluskan persis berapa bulan sebelum saya selesai tugas karena panjang prosesnya. Tahun 2022 kemarin, sekarang menjadi transit oriented. Apa artinya? Bila di situ ada stasiun, maka 800 meter radius dari stasiun atau dari terminal, maka di situ bisa dibangun bangunan yang tinggi. KLB-nya itu sampai 12. Dan bila kemudian 1,2 kilometer, KLB-nya lebih rendah tapi cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Nanti 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan melihat pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi di sekitar kawasan terminal dan kawasan stasiun. Yang lebih menarik yang kita ingin harapkan adalah penduduk yang kemarin terlempar keluar karena tidak mampu menjangkau rumah di Jakarta, mereka akan berbondong-bondong masuk kembali ke Jakarta dan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi kami melihat problematika ini jangan sampai berulang di kota-kota besar atau menuju besar lain di seluruh Indonesia. Terakhir, nah untuk melakukan perubahan itu Bapak Ibu sekalian, kami inginnya kolaboratif. Kami tidak ingin mengerjakan itu sendirian. Jadi kami merasa sudah cukup pendekatan. Orang pusat mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, lalu daerah mengerjakan. Tidak, sudah saatnya pusat lebih banyak mendengarkan kepada daerah. Udah harusnya begitu.
Yang tahu siapa? Lah yang tahu Bapak Ibu semua kok. Dan tidak mungkin kebijakan itu simetrik, tidak mungkin. Tidak mungkin kebijakan simetrik di semua tempat sama, impossible. Setiap tempat memiliki kekhasan yang perlu solusi yang berbeda. Karena itu saya mengajak kepada Apeksi ini, Pak Bima, untuk nyusun sama-sama. Itu visinya tadi. Tapi untuk melaksanakan visinya, yuk kita kerja bareng-bareng di sini. Visinya harus sama dulu, tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. 1, kota yang layak huni. Enggak usah kembali, biar fokus itu. Layak huni, asri, adil, maju. Itu kita melakukan itu. Untuk itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Dan kita akan ketemu begitu sampai yang harus diteruskan. Bapak Ibu lebih tahu. Unsurnya apa? Ini 4 hal. Unsurnya regulasi. Undang-undang apa yang harus penyesuaian. PP apa yang harus penyesuaian. Keputusan Menteri A, B, C, D, E, F, G apa yang harus penyesuaian. Kemudian juga keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apa yang harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan ini semua. Tidak bisa yang tahu hanya Jakarta, justru yang berada di daerah sering lebih tahu. Lalu yang ketiga Pak, lapis ketiga nih Pak, pro-konnya. Stakeholder mana yang akan tidak setuju, stakeholder mana yang akan setuju atas 4 hal yang akan dikerjakan ini. 4 hal ini. Jadi kami berharap dari forum ini, 1 kami tawarkan apa visi ke depan, gagasan, narasi, karyanya kami sampaikan. Tapi kita ingin bekerja bersama untuk mewujudkan dalam pelaksanaannya ke depan. Jadi terakhir coba, kami berharap membangun kota ini berarti menghidupkan warga, mengelevasi desa, dan memajukan negara. Dan kami berharap potensi perkotaan itu dikembangkan secara merata. Jangan hanya kota di Jakarta atau kota di Jawa saja yang terlihat terang di malam hari. Dan kita membutuhkan kolaborasi bersama. Itu dari kami, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Mengawali dengan analogi cahaya lampu untuk Indonesia terang di masa depan. Pak Anies, Apeksi itu ada 6 komisariat. Ada 6 ketua, 6 kepengurusan, dan kami sudah menyepakati kalau dibuka pertanyaan pasti yang angkat tangan banyak sekali, waktu nggak cukup. Izin untuk memberi kesempatan kepada 2 perwakilan komisariat, ya Pak Dhani, kita undang 2. Yang pertama dari komisariat 2, yaitu Wali Kota. Ini yang paling ceria, yang paling suka bernyanyi. Wali Kota Lubuk Linggau, kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu kami cintai Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya Wali Kota Lubuk Linggau, mewakili daripada teman-teman Komwil 2 Sumatera bagian selatan yang terdiri dari 10 kota. Jadi kami 10 kota, dan yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya. Juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal, ya, kepegawaian, dan juga pendidikan, Pak. Yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil alih sama provinsi. Nah, kemudian zonasi, dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin
otonomi baru, Pak. Jadi daerah otonomi baru, DOB, ya sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali Lubuk Linggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pak Anies pasti sangat memahami ya. Khusus soal ya karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA gitu. Masalahnya SMA, ya. keluhannya sama wali kota, Pak. Ya. Bukan sama gubernur. Yang kedua, pembentukan daerah baru, Pak Anies. Ya, banyak keinginan untuk membentuk wilayah-wilayah baru, tapi kan ada moratorium. Jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin, apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana? Ya, Kira-kira terima begitu. kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk berikutnya dari Komisariat 4 kami persilakan Wali Kota Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, saya mewakili rekan-rekan wali kota Komwil 4, ada 13 kota dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terkait kondisi kota, bahwa kami ini di kota harus banyak membangun. Dengan apeksi yang bersinergi, berkolaborasi, tentu saya selaku wali kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil ketiga di Indonesia juga ingin kota kami maju. Begitu pula teman-teman wali kota yang lainnya. Namun kendala yang kami hadapi salah satunya adalah terkait dengan fiskal daerah. Kami memang didorong bagaimana setiap daerah itu memiliki kemandirian fiskal. Dari anggota Komwil 4 ini mungkin baru kota Surabaya yang memiliki kemandirian fiskal daerah di atas 50%. Namun di sisi berbeda kami melihat anggaran atau fiskal di kementerian ini kan cukup besar, cukup tinggi. Sehingga ada ketimpangan atau kesenjangan terkait fiskal di kementerian dengan di daerah. Padahal kami ingin daerah kami ini maju, kami bisa membangun segala sarana prasarana infrastruktur termasuk yang tadi layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di daerah. Nah, bagaimana tantangan tersebut bisa dijawab jika ke depannya dari gagasan Pak Anies yang disampaikan ini kalau ditakdirkan bisa menjadi presiden berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali. Pak Anies, kami persilakan. Terima kasih. Pertama terkait dengan SMA, Bapak sekalian. Ini dialami juga di level provinsi, Bapak sekalian. Terkait dengan universitas. Jadi banyak provinsi-provinsi juga yang dalam situasi perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi dan memiliki kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Jadi ini adalah salah satu aspek dari, coba dikembalikan ke slide 4 tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak sekalian, kami menawarkan yang perubahan itu, ini mohon menjadi perhatian, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, ini terbuka untuk kita review sama-sama, mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah. Jadi terkait dengan SMA, terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten, kota, kemudian SMA di provinsi. Bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi, barangkali itu mudah. Tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota. Jadi saya rasa ini concern yang valid. Bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini, ketika undang-undangnya dibuat. Jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Oke ini Pak. Kemudian penambahan daerah baru, sekarang ada moratorium. Bapak sekalian, di sini kita harus bijak. Kenapa bijak Bapak sekalian?
kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan, betul ya Pak Bima, 5 jutaan? Kemudian wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat, dikelola oleh 1 bupati. Ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam 1 kabupaten. Jadi Bapak sekalian, saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan, go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Grup ini merasa tidak bisa, lalu dia harus membuat wilayah baru. Nah ini yang harus dikelola nih. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, Bapak sekalian, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik, karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, maka ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa? Teknokratik. Teknokratik, teknokratik, teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu Bu Wali Kota Mojokerto yang saya hormati, tentang kekuatan fiskal, ya ini juga salah satu concern kami Pak. Dari awal tadi saya sampaikan, kemandirian kota itu sangat rendah. Kota harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu. Nah uniknya Bapak Ibu, di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan. Tapi kalau pedesaan ada kementeriannya yang mengurus pedesaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Apeksi saja itu menjadi asosiasi tapi dia bukan menjadi sebuah badan yang secara serius memberikan perhatian pembangunan kota. Bahkan kalau kita bicara tentang tata kota, ada ketimpangan yang serius tentang kualitas perencanaan tata ruang kita. Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari Kementerian Tata Ruang tidak akan murah mencukupi karena mereka mengcover semua. Harus ada yang perhatikan ini. Jadi kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan, porsi ke kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional, ini harus dikoreksi. Kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas, sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini menjawab dari Ibu Wali Kota Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini saya titip Bapak Ibu, kalau boleh Pak Ketua Apeksi, bahwa 4 hal ini kita ingin rumuskannya sama-sama. Kami tidak ingin apa yang menjadi visi besar itu akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik, diterapkan sama untuk seluruh wilayah, yang ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang
Perencanaan dan Pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies, artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota. Bapak setuju atau tidak, Pak? Jangankan soal undang-undang, badannya saja kita tidak punya sekarang. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak. Sementara kita tidak punya kekhususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Jadi kita membutuhkan itu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Saya melihatnya begitu. Kalau saya usulannya adalah badan dulu. Badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan. Kemudian disusun roadmap-nya. Dan roadmap itu kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies. Agak kenceng nih tepuk tangannya nih. Pak Anies, ini ada 4 materi kebijakan yang diteruskan, yang dikoreksi, yang dihentikan, dan apa yang baru dibuat atau harus dibuat. Izin menyampaikan 4 itu sudah disusun oleh teman-teman semua Pak Anies. Seluruh komisariat wilayah telah memikirkan 4 hal itu. Dan ini diserahkan untuk menjadi bahan kampanye Pak Anies bisa juga. Karena rasanya ada di situ semua. Terima kasih Pak Bima, Pak Dhani yang sudah membuat ini lengkap. Kami terima kasih, ini saya bawa. Tapi kalau boleh usul Pak, biasanya rekomendasi ini tuh jarang menyebut poin nomor 3. Poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan. Oke, kenapa? Yang terjadi kita itu bertumpuk-tumpuk tambah regulasi, tambah program, tapi tidak berani melakukan discontinue atas yang kemarin kita anggap salah. Oke? Jadi kita tambah, yang bermasalah nggak berani dihentikan. Nah saya usul yang bermasalah apa? Tolong ini dikasih tahu. PP-nya mana, undang-undangnya mana, peraturan menterinya mana. Kalau itu ada, insya Allah nanti eksekusinya jauh lebih mudah lagi. Gitu ya, makasih. Makasih Pak Bima. Siap Anies, kita tambahkan yang perlu dihentikan. Kalau teman-teman berani nanti kita tambahkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Telah diberikan rekomendasi dari Apexi ke-16 tahun 2023. Terima kasih kepada 2 moderator yang sangat luar biasa dan tentunya
Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah berkenan untuk menjadi narasumber. Ada tentu saja kenang-kenangan dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga Wali Kota Makassar yang akan diberikan kepada narasumber diskusi panel kita yang kedua hari ini. Mohon izin boleh agak maju di depan. Betul sekali, saat ini adalah diberikan sebuah kenang-kenangan dari Apeksi dan juga Wali Kota Makassar untuk narasumber kita hari ini di diskusi panel yang kedua, Bapak Anies Baswedan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang dengan hormat kepada seluruh anggota Apeksi, yaitu Ketua Komil 1 sampai dengan 6, Wali Kota seluruh Indonesia, anggota Apeksi untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan melakukan 2 sesi foto. Akan disiapkan di bagian belakang sudah ada tangga berjajar yang bisa membantu seluruh wali kota se-Indonesia, anggota Apeksi untuk mengambil posisinya masing-masing. Saya akan bantu pandu untuk 2 kali sesi foto. Terima kasih kepada tim protokol Kota Makassar yang tentu saja telah membantu acara berjalan dengan sangat baik. Dan kita sudah bersiap untuk melakukan sesi foto yang pertama. Kita akan kepalkan tangan kanan. Ada yang mau disampaikan di sini Pak Anies? Cukup ya? Kepalkan tangan kanan kita dan kita akan bantu. Apeksi sinergi, Apeksi sinergi, Apeksi sinergi. Satu foto lagi. Jika berkenan kita ambil foto selfie terlebih dahulu dan kamera akan dipegang oleh Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan pemegang kamera untuk sebelum bisa selfie Bapak Ibu sekalian, ada yang terlupa. Jadi kami menyiapkan sebuah buku yang berisi transformasi perkotaan, kasusnya Jakarta, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, 2 buah buku ini nanti kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian masing-masing 2 kopi. Mudah-mudahan manfaat. Secara simbolis pada Pak Ketua dulu Pak. Nah sekarang selfie-nya. Ini semua yang pernah kampanye pasti tahu cara selfie Pak. Oke. Nah, kita berikan kesempatan hanya Pak Anies yang memegang handphone, mohon maaf. Hanya Pak Anies saja yang memegang handphonenya dan kemudian dilakukan sesi foto bersama. Bukan selfie saja ya, wifi ya. Berfoto bersama. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27 dan Gubernur DKI Jakarta ke-17. Luar biasa, kita masih memiliki diskusi panel yang ketiga. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber diskusi panel kedua, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ke-17 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
segera kita akan memasuki diskusi panel yang ketiga. Untuk itu mohon berkenan dapat memberikan langkah kepada Bapak Anies Baswedan karena akan memiliki agenda berikutnya. Kami persilahkan pada Bapak Anies Baswedan untuk bisa melaju ke agenda selanjutnya. Kami mohon kesediaannya teman-teman media. Kami mohon kesediaannya, kami masih memiliki diskusi panel yang ketiga. Terima kasih sekali lagi, kita berikan kesempatan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk bisa melakukan agenda kegiatan berikutnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ke-17, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-27.
Saya umumkan untuk bisa seluruh tamu undangan kembali menempati area yang telah disediakan. Diskusi panel kita yang ketiga akan segera dimulai. Sekali lagi, kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena diskusi panel ketiga akan segera dimulai. Terima kasih.
4 hari bukan hari yang Cuplak-cuplak suang-suangnya tinggal lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Ampar-ampar pisangku belum masak masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Langsung saja kita memasuki sesi diskusi panel kita yang mengusung tema visi kota untuk pemimpin negeri. Yang kali ini akan dipimpin oleh moderator, Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Langsung kita sambut dengan hangat Bapak Bima Arya Sugiarto dengan Bapak Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama memastikan kehadirannya untuk bersama-sama kita memenuhi harapan dari seluruh wali kota se-Indonesia untuk kita titipkan gagasan adalah Bapak Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo cepat sekali merespon. Kami sangat senang bisa berkomunikasi dengan taktis dengan Bapak Prabowo dan tim. Terima kasih kehadirannya Bapak. Bapak Ibu sekalian, kita undang bersama-sama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kepada seluruh peserta sangat berbahagia dan bangga pada sore hari ini. 5 hari bukan, 4 hari bukan hari yang tidak melelahkan bagi kita, bahkan sangat melelahkan. Tapi semua lelah itu hari ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Karena kenapa? Pak Menhan hadir bersama kita. Dan insya Allah kita akan mendengarkan pengarahan beliau tentang bagaimana kota-kota hari ini dan di masa depan. Banyak harapan kepada beliau yang saya kira kalau semua mau bicara pasti tidak terpenuhi waktu.
Maka Apeksi telah mengaturnya dengan sangat baik, membagi 6 komwil dengan masing-masing 2 pembicara. Izin melaporkan Pak Prabowo, ada 3 agenda Rakernas hari ini. Yang pertama adalah komitmen kita untuk selalu konsisten mengawal otonomi. Kadang-kadang teman-teman merasa bandulnya bergerak sedikit ke resentralisasi, kadang teman-teman merasa perlu dikoreksi bersama-sama. Yang kedua, Bapak sudah melihat bagaimana di sini berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Agenda kita tentu bukan hanya 2024 tapi 2045 Bapak. Mereka yang akan menjadi pemimpin kita nanti. Gen Z yang hari ini menjadi harapan kita ke depan. Dan yang ketiga Pak Prabowo, kami ingin pastikan walaupun tahun politik tapi pembangunan tidak boleh henti. Pembangunan harus terus lanjut dan berjalan. Dan kami ingin betul, kami punya harapan dan kami optimis bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan damai. Akan berjalan dengan membahagiakan, menyenangkan dan inspiratif. Bapak Prabowo, kami persilahkan waktu untuk memberikan paparan dan gagasan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan tadi tentang Ganjar. Ya. Bapak izin Pak. Ini mungkin di sini lagi Pak, izin. Ya. Izin Pak, izin Pak. Izin Pak. Saya senang teman-teman mengingatkan ini. Ada satu pertanyaan Pak, yang tadi kami ajukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Izin boleh bertanya dengan Bapak pada pertanyaan yang sama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Terima kasih Bapak. Taktis kalau jenderal emang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Hadir juga di sini Haji Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para wali kota atau wakil wali kota, anggota Apeksi yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 Apeksi, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
APEKSI yang telah memberi kehormatan bagi saya, mengundang saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran. Tapi kembali saya ingat, saya dulu komandannya Korps Baret Merah. Jadi enggak ada masalah. Mau merah, mau putih, nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning, enggak ada masalah, kita semua bersaudara. Jadi demikian saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan. Seorang yang berjuang tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan. Berada dalam suatu persimpangan jalan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk, ya, keempat terbesar di dunia. Tapi dari segi luas wilayah, kita juga
negara yang sangat besar, sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 negara. Kita satu negara. Kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara, 27 kepala pemerintah, 27 parlemen, 27 tentara, 27 sistem politik. Kita satu. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis ya. Sedikit gembira tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita. Bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini. Ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun 1600-an mereka kesini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas. Jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah dia menjadi superpower. Karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu. Bahkan bisa 1-2 bulan. Demikian Belanda superpower. Inggris superpower. Prancis superpower. Spanyol superpower. Portugal superpower. Mereka menguasai sumber alam. Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin, superpower. Ini sejarah peradaban manusia. Jadi saudara-saudara, para pemimpin rakyat, para kepala negara, para kepala kota, Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya, dan karena kaya kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena
dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara, contoh boksit bahan untuk alumina, bahan untuk aluminium, bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar. Demikian juga nikel sama, selama puluhan tahun bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide, Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega, naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan, guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting. Yang dikatakan Presiden, menghilangkan stunting bukan dengan ceramah. Menghilangkan stunting bukan
dengan wejangan menghilangkan stunting, harus kita hidupkan posyandu atau sejenis itu. Harus dicatat bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun, bukan dilaksanakan per 10 tahun. Nation building adalah per generasi. Saudara-saudara, ya, resminya kita merdeka 17 Agustus 45, resminya. Tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat. Kita menyatakan merdeka, tapi kita perang. Kita perang. Jadi tidak ada pembangunan, yang ada perang. Kita menerima kedaulatan tahun 50, persisnya 31 Desember tahun 49. Dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan. Ada NII, sebelum kita merdeka sudah ada pemberontakan, Madiun, NII, APRA, coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu. Terus kita dihadapi persoalan-persoalan. Perang saudara, PRRI Permesta, PGRS PKU, G3. Jadi intinya saudara-saudara, kalau kita jujur, kita mungkin pembangunan baru tahun 70-an. Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur masyarakat dan unsur pimpinan, saudara-saudara, kita harus waspada. Kita jangan terlalu naif. Kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik. Kita ramah. Masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita. Bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah. Dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara. Saya nggak sebut negara mana, nggak enak, ya kan? Nanti hubungan diplomasi kita nggak benar. Dia mau berkunjung ke Menteri Perikanan negara itu, memberi syarat kepada Menteri KKP kita. Boleh Anda berkunjung ke saya, tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia. Kan aneh. Laut Indonesia, nelayan Indonesia, tunanya ada di Indonesia, harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia, dia nggak kebagian ikan.
Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Menhan, saya nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat. Saudara-saudara, ini adalah kenyataan. Sekarang ini persaingannya persaingan keras. Persaingan adalah persaingan ekonomi. Inilah yang saya mengerti, saudara, undang saya di sini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota. Ya. Saya berpendekatan bahwa desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi. Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya. Sumber masalahnya kita sudah mengerti. Kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja, saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil. Kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis. Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang kateter, bisa pasang stent. Berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia, yang berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu. Pendidikan harus kita tingkatkan. Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi, hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa. Diadu ke WTO. Diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara
momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi kelima di dunia atau keempat. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya nerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat. Kita selalu kalau terjadi dan kita sudah berhasil, kita lupa kesulitan kita. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps. Muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse. Alhamdulillah kita buktikan kita tidak kolaps. Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling
Ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya keliling kemana-mana, mereka selalu sekarang mulai melihat ke Indonesia. Bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden, saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika, mereka sekarang minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita. Mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia. Demikian kita sekarang sudah menjadi panutan. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar. We are on the right track. Kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita diberi kekayaan demikian. Sekarang tergantung kita, tergantung pemimpin-pemimpin. Bisakah kita kelola dengan baik? Bisakah kita menjaga kekayaan itu? Bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih, yang efisien, supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang memang benar, kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita, di Gen Z. Kita harapan kepada mereka. Kalau kita banyak kekurangan, kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, menguasai teknologi. Jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing, tidak. Kita harus belajar dari yang kuat. Tapi jangan mau dibohongi terus, ya. Jangan mau dibohongi terus, saudara-saudara. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya banyak sekali slide. Ini ada slide, ada 33 slide. Tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah lewat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan? Karena saya ini sudah purnawirawan. Kalau dulu Pak Bima takut sama saya, sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apexi, bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya titip satu, ya. Saya mau titip sama para wali kota, para bupati dan para gubernur. Saya titip, saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan. Terus terang saja. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret itu di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret. Saudara-saudara, kita perlu pariwisata. Kita perlu devisa. Nah, saya titip lah. Para wali kota harusnya, dulu kalau tidak salah ada kejuaraan apa ya, Adipura atau sebagainya ya. Mana kota yang paling bersih, paling indah gitu. Ini agak mengganggu. Karena saya sekarang kan, saya jadi warga Bogor, Pak. Hanya kabupaten, bukan di kota. Tapi kan saya liwat tempat Bapak tiap hari. Itu aja yang saya titip. Bagaimana kita yakinkan anak-anak kita, ya sudah ada. Masa keluarin uang beli pilox, coret-coret ya kan? Kita kalau bisa kita bersihkan, kita bikin indah kota-kota kita supaya pariwisata naik. Yang saya lihat Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dari kita, kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya, kita 8 kali dia. Malaysia itu
penghasilan pertama bukan kelapa sawit. Penghasilan pertama elektronik, kedua pariwisata. Jadi pariwisata dia itu 1 tahun itu 6 miliar dolar. Sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa. Penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, kita hanya sekitar 6 miliar. Padahal dia negara yang mungkin seperti bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu, kita diberikan konteks yang lebih luas, tidak saja nasional, regional, tapi juga global. Memang jam terbang dan pengalaman berbicara dari Bapak Prabowo. Jam terbang itulah saya kira yang membuat Pak Prabowo tadi tenang, walaupun kita semua tegang karena mati lampu. Mohon maaf Bapak tadi sempat mati lampu. Dan izin kami pada kesempatan kali ini juga ingin sekali menampilkan video profil dari Bapak Prabowo. Gak usah lah. Udah kenal saya belum? Karena walaupun tingkat awareness Bapak paling tinggi dibanding yang lain, tapi selalu senang melihat profil-profil yang bagus dengan jam terbang yang panjang Bapak. Izin. Sebelum kita sama-sama mendengar 2 pertanyaan dari para wali kota. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau merupakan anak ketiga dan putra pertama dari pasangan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sumitro. Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974. Selepas lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974, mengawali karirnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan II, beliau menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat itu, yakni memimpin operasi Tim Nanggawa di Timor Timur. Legend Purnawirawan Prabowo Subianto melukis segudang prestasi dan pengalaman bertugas di dunia militer dengan berbagai pengorbanan yang telah diberikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1986. Pada tahun 1996, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Saat menjabat, beliau memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Tepat pada tanggal 20 Maret 1998, Legend TNI Purnawirawan Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pada tanggal 20 Oktober 2019, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024.
Selaku Menteri Pertahanan, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto membuat terobosan baru untuk memperkuat pertahanan militer Republik Indonesia dengan membentuk dan melatih komponen cadangan, melanjutkan pengembangan pesawat tempur Korea Indonesia KFX-IFX KF-21 Burumai, merencanakan anggaran dan belanja pertahanan 25 tahun, memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan Republik Indonesia, mengembangkan Universitas Pertahanan di perbatasan Timor Leste. Tak hanya itu, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok intelektual melalui 12 buku yang ditulisnya. Salah satu diantaranya adalah Komando Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa, Military Leadership Volume 1 dan 2, dan yang terbaru adalah Paradoks Indonesia dan Solusinya. Dalam karyanya, Legend Purnawirawan Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa pejabat itu tidak otomatis menjadi pemimpin. Seseorang yang disebut pemimpin harus memberikan contoh, memberikan manfaat bagi pengikutnya dan mampu melakukan apa yang diajarkannya. Berhati-hati dalam bertutur kata, menepati janji dan memiliki kemampuan dalam bidang yang ditanganinya. Pemimpin bagaikan samudra, semua kotoran dari bumi dibuang ke samudra, tetapi samudra selalu mengeluarkan yang bersih ke permukaan. Kita boleh dihina, kita boleh dikhianati, tapi kita keluarkan hanya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan khusus untuk pemimpin militer, ia harus memikirkan yang terbaik untuk anak buah dan kesatuannya, termasuk berguna dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Prabowo Subianto, salah satu kesatria terbaik bangsa. Bapak Prabowo, Apexi terdiri dari 6 komisariat, Pak. Izinkan kami memberikan kesempatan kepada 2 komisariat yang akan menyampaikan gagasan, titipan pertanyaan kepada Bapak. Untuk kesempatan yang pertama, kami mengundang Ketua Komisariat Apexi Wilayah 1. Ini wali kota yang lorengnya terbanyak di dunia, Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan.
Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran. Ini harus dipertahankan, dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan? Bantuan-bantuan langsung, kredit-kredit ringan, kredit-kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah, ya, yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu, ya, kita menganalisa dan kita mengatakan, oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1. Dan S1 ini adalah biaya siswa penuh. Dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University. Ya. Matematik 9, fisika 9, IQ 120. Dan kita buka pendaftaran. Dan tidak ada surat-surat rekomendasi. Tidak ada.
Mau anaknya siapa tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan. Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi, mahasiswi lagi, saya ketemu, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak. Pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan. Buruh. Bukan yang ini nggak usah dipasang, ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh. Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangin nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya yang apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. 1 kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita. Sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti, dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita, yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian, ya. Affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya berlapis-lapis.
Jadi dari bawah, dari horizontal dan dari atas. Dari atas, dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis, kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita. 2045 Indonesia benar-benar negara kuat, adil dan makmur, saudara-saudara. Izin Pak Menteri, pertanyaan terakhir dari Komil 6, Bapak Kapten Ali Ibrahim. Kalau terakhir ya? Terakhir Pak. Alhamdulillah. Kami semua mayor Pak, tapi beliau khusus satu-satunya Kapten. Izin Pak Jenderal, saya Kapten Laut, jadi nggak naik mayor, nggak naik letnan, tetap kapten terus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Maaf, Bapak dari wali kota mana Pak? Tidore. Okay. Saya Tidore Kepulauan Maluku Utara. Ya. Selaku wali kota dan juga sebagai ketua Komprel 6, wilayahnya cukup jauh, cukup panjang geografinya dari Sulawesi sampai ke Papua. Itu 17 wali kota, anggotanya semua 17. Pertanyaannya pendek atau kami titipkan pertanyaan ini. Insya Allah ke depan kalau Bapak terpanggil sebagai presiden, kami sebagai bagian daripada Indonesia, kami titip. Pertama, bagaimana pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, perencanaan pembangunan kelautan Indonesia Timur. Karena kami adalah daerah kepulauan. Kami sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan, terutama para nelayan. Dari luar banyak sekali pencurian ikan di perairan kami, terutama di atas Pulau Murtai. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dari Indonesia Timur, saudara-saudara, saya kebetulan memang saya ini setengah orang Indonesia Timur. Karena ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi kalau bisa dikatakan saya ini orang Orba dan Orla sekaligus. Karena ibu saya dari Langowan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langowan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah, jadi saya Orba. Jadi saya Orla, Orba sekaligus. Saudara-saudara, baru kemarin saya diskusi sama Menteri KKP, kita memang masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur ya. Saya kira pemerintah Presiden Jokowi ya 2 periode fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan Anda bisa hitung ya, investasi kita di Papua, kemudian peningkatan
ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua itu sudah seberapa. Tapi benar, kita masih banyak kecolongan. Ya. Kita kalau tidak salah punya kebutuhan kapal ikan yang berkisar antara 150-300 gross ton. Kita punya kebutuhan 40.000 kapal. Kebutuhan kita. Ini sesuatu pikiran. Jadi kita perlu sekarang konsentrasi. Pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas. Konektivitas sekarang. Pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Sekarang kita harus isi supaya konektivitas itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian selain tadi kekayaan ikan tangkap, kita juga banyak sumber alam di laut yang belum kita gali. Contoh, juga kita sekarang bisa melakukan budidaya ikan, budidaya lobster, budidaya udang, budidaya rumput laut. Dan ini semua menghasilkan uang puluhan triliun tiap tahun. Sebagai contoh, budidaya udang 60 hektar budidaya udang itu investasinya 3 miliar per hektar. Jadi 180 miliar investasi proyek untuk budidaya udang. Revenue penerimaannya itu kurang lebih 140 M satu tahun. Berarti 2 tahun investasi sudah kembali. Anda bayangkan kalau itu 60 hektar kali 100. Oli Castro untuk motor Jepang. Uji panas. Mesin motor tetap dingin. 12 jam. Produk Castro telah diuji performanya cocok untuk motor Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan tentunya selamat datang dalam acara Rakernas 16 Apeksi tahun 2023. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Boleh kami minta tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang kita lanjutkan di hari kedua ini. Betul. Dan seperti Kang Bima Arya yang selalu memulai acara atau menutup acara biasanya dengan sebuah pantun, saya ingin memulai dengan sebuah pantun. Boleh. Pesona Makassar menawan hati. Cakep. Kota makan enak ada di sini. Cakep. Berkumpul bersama kita di Rakernas Apeksi. Cakep. Demi kemajuan Indonesia yang kita cintai. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa ini karena semangat dari seluruh wali kota yang sudah mengikuti fun bike tentunya pada pagi hari ini. Dan kembali lagi hadir dengan semangat dan wajah yang lebih bahagia lagi untuk mengikuti kegiatan Rakernas pada pagi hari ini. Baik, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ketua Komdil 1 sampai 6 Apeksi yang juga sudah mengisi tempat duduk yang sudah kita siapkan. Kami mengimbau sekali lagi untuk para wali kota atau yang mewakili untuk dapat mengisi tempat duduk di barisan paling depan yang berwarna hitam. Betul sekali. Dan tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugianto
juga Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan Direktur Eksekutif Bapak Alwis Rustam yang akan memimpin sidang pleno pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita melanjutkan agenda acara kita di hari kedua ini untuk mengikuti jalannya sidang pleno 1 dan sidang pleno 2. Kami serahkan kepada para pimpinan sidang. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI bersama Wali Kota Makassar dan Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI untuk membuka sidang pleno pertama sebagai pimpinan sidang sementara. Bapak Ibu, kita insya Allah akan memaksimalkan waktu. Seluruh rangkaian pleno ini dimaksimal mungkin selesai sebelum jam 11. Karena jam 11 kita akan menyambut Bapak Ganjar Pranowo sebagai narasumber pertama. Karena itu kita akan langsungkan secara efektif dan efisien. Agenda sidang pleno pertama ini adalah pengesahan pimpinan sidang. Apakah Bapak Ibu menyepakati apabila kami langsung diberi mandat untuk memimpin sidang sebagai pimpinan sidang tetap? Setuju? Terima kasih. Yang kedua adalah tata tertib Rakernas. Dokumen tata tertib sudah disiapkan oleh Direktorat, juga dapat dibaca pada buku panduan. Dan bisa juga di-scan di barcode yang ada. Kami menawarkan apakah perlu dibacakan atau tidak. Apakah bisa disepakati? Sepakat? Terima kasih. Yang ketiga, panitia dan direktorat juga sudah menyusun jadwal Rakernas dengan berbagai modifikasi karena ada penyesuaian agenda-agenda terkait dengan kehadiran 3 tokoh nasional kita. Dokumen ini juga bisa dibaca di panduan Rakernas maupun barcode. Dan Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ada. Apakah jadwal Rakernas bisa disepakati? Bisa? Terima kasih. Dengan demikian, sidang pleno 1 mengenai pengesahan pimpinan sidang sementara, tata tertib dan jadwal Rakernas sudah kita laksanakan. Kita memasuki pleno kedua. Ini agak memerlukan konsentrasi Bapak Ibu, yaitu pengesahan atau pembacaan laporan Ketua Dewan Pengurus dan juga laporan Komwil 1 sampai 6. Menyingkat waktu, saya persilahkan Bapak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif APEKSI dan Sekretaris Dewan Pengurus untuk menyampaikan laporan. Maksimal 7 menit. Terima kasih Ketua Pimpinan Sidang. Bapak Ibu, secara singkat hal ini sudah dibahas di Pra-Rakernas, juga di rapat Dewan Pengurus. Ini adalah bagian, seluruhnya adalah bagian dari kegiatan kita mengupdate saja. Pertama, Bapak Ibu, profil dari kepengurusan ini sudah sangat familiar, ada di website kita juga. apeksi.id bisa Ibu klik, Bapak Ibu klik kemudian bisa mendapatkan informasi-informasi profil ini. Dilanjut saja. Dan ini adalah
ketua-ketua Komwil yang ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 per regional, dan Dewan Pengurus masing-masing Komwil per Juli 2023 ini. Karena ada dinamika juga yang sudah selesai masa jabatannya, kemudian PAW. Di pemimpinan pusat tadi juga sebetulnya PAW. Lanjut, kemudian ini adalah profil per Juli 2023, para wali kota definitif, para pejabat, bahkan ada yang PLH atau PLT, satu, ya ini yang kemudian profil kita. Kemudian ada 8 program mandatori dari Rakernas di Padang yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kegiatan. Ada 31 event regional, 123 event nasional, 11 event internasional, dan hybrid online 145. Di samping itu ada juga 5 kegiatan Apex Sinergi yang itu bekerja sama terkait dengan Youth City Changer, penguatan pilar toleransi di tingkat kota menuju kota ramah keluarga, program magang Apexi Internship, kemudian internationalize Apexi Localize SDGs. Ini juga banyak sekali rangkaian kegiatannya, tidak hanya untuk wali kota, tapi juga ada forum sekda, forum kepala bapeda, ada kadis, ada kepala-kepala dinas terkait lainnya yang tidak perlu kami sebutkan satu-satu. Bapak Ibu mungkin juga merasakan kegiatan kita. Bahkan ada kegiatan para istri wali kota yang juga untuk capacity building, advokasi, dan lain-lain. Jadi lanjut, ini adalah perjalanan kita, ini singkat saja, Bapak Ibu nanti bisa klik di website, bisa ada video, ada kegiatan, tapi untuk mereminder dan menghargai para tuan rumah, acara selama setahun, selama Rakernas di Padang sampai Rakernas di Makassar ini adalah pertama ada, ya ini yang di Padang, Bapak Ibu, ada YCC juga di situ waktu itu, batch pertama, kemudian di Padang ini ada Economic Leadership di Jakarta, setelah di Padang kemudian ada juga di Jakarta, ini di Bogor, lanjut September masuk, ini adalah kegiatan dengan Kompas, kolaborasi kita, dan ini selalu di headline bahkan masuk di halaman 1, halaman 2 untuk beberapa isu. Ini waktu itu membahas tentang local pride. Lanjut di bulan September, kemudian lanjut, ini kegiatan Smart City di Surakarta, di Solo, ini seru sekali. Pak Gibran tuan rumah, kemudian Palangkaraya, Pak di Rakerwil, ini karena kita ikut kita masukkan. Ada Oktober di World Walking Day Bogor sebagai tuan rumah untuk nasional, tapi ada 24 kota di kota Bapak Ibu juga melakukan World Walking Day yang itu semarak masing-masing oleh wali kotanya. Luar biasa ini. Kemudian ada Borneo City Forum di Singkawang. Kemudian di bulan November ada Raker Teknis dan Forum seluruh sekretaris daerah kota di Makassar waktu itu. Ini juga mengesahkan alokasi dana kelurahan disetujui masuk DAU, walaupun di Rakernas ini nanti akan kita masukkan rekomendasi penambahannya. Tidak hanya 300 sampai 400 saja dan harus eksplisit ditulis berapa, misalnya 700 per kelurahan dan lain-lain. Kemudian, ini yang rapat teknis tadi maksud kami. Di Depok juga ada Knowledge Management Forum, di Jambi ada Seratan Istri Wali Kota. Kami sebutkan apresiasi kepada para tuan rumah. Apexi Outlook kita dinner waktu itu, kemudian ke titik nol di Balikpapan, di Teluk Balikpapan kita di atas kapal. Kemudian di Desember ada di Phnom Penh, ini yang internasional yang kami sebut tadi. Di Jakarta ada Localized SDGs dengan berbagai mitra. Kemudian di Banjarbaru kita menghadiri untuk Muskomwil ke-5 sehingga terpilihnya Wali Kota Bontang sebagai Ketua Komwil. Kemudian ada program pengaruh utaman Pusat Ketenagakerjaan Inklusif dengan GIZ. Ini ada di Jakarta, Palembang, Pontianak, Yogyakarta, Denpasar, dan Malang. Kemudian di Bogor, Banjarbaru, dan Palu untuk program Kota Kita Ramah Keluarga. Ada 9 kota lain yang juga workshop waktu itu berkumpul di Bogor. Kemudian ada simposium ICMI, kita kerjasama dengan ICMI Pusat di Bogor. Kemudian dukungan kita audiensi dengan beberapa kepala
dan menteri, salah satunya adalah Kepala LKPP, alumni dari APEXI, Mas Hendy, Wali Kota Semarang yang sekarang menjadi Kepala LKPP. Kemudian Februari, ini udah mau habis, ada internasional di Geneva, kemudian di Swiss juga di Jepang ada kerjasama Ketua APEXI dengan berbagai pihak di sana. Di Balikpapan juga ada Rakerwil, kemudian Indonesia City Expo di Makassar, launching, kemudian ada dengar pendapat, kita sering diundang DPR, Banggar, komisi di DPR RI maupun di DPD, ada juga kerjasama IURC di Sofia, Bulgaria bersama Semarang, kemudian rapat Dewan Pengurus di bulan April, kemudian dengan anak muda, para peserta magang di Bogor, ada ngabuburit, kemudian hadir di Cilegon, di Bangkok, kemudian di Palembang kita merayakan HUT. Terima kasih untuk tuan rumah, terima kasih juga. Untuk internasional juga ada di Kuching, Malaysia, kita juga jadi narasumber, Ketua Kombil waktu itu menjadi narasumber. Di Batam ada Rakerwil 1, kami hadir, Rakerwil kita hadir semua di Jayapura, di Pagar Alam, di Pasuruan, Dewan Pengurus Pusat hadir, kemudian rutin untuk Kompas, ini juga headline, sekali lagi ada beberapa halaman, dan ini adalah kolaborasi yang bertambah menjadi 57, yang tadinya mungkin di bawah 10, dengan lembaga, universitas, kampus, lembaga donor, dan media massa, dan lain-lain. Untuk pemasukan anggaran, komitmen pembayaran iuran 95%, sekarang dulu 94%, sekarang naik 94%, yang sebelum di tahun 2020 kepatuhan hanya 82%, tapi yang sekarang ini 96%, itu pun kalaupun belum bayar biasanya di tahun selanjutnya. Pemasukan iuran ada non iuran, nanti Bapak Ibu kami secara singkat bisa lihatkan bahwa ternyata yang merah, kuning, ungu dan biru itu adalah non iuran yang kita upayakan, tapi kita tetap harus independen dan mengoptimalkan iuran, maka akan ada hasil rapat rekomendasi untuk kenaikan iuran di pleno nanti. Pengeluaran keuangan ini alokasinya untuk program lebih banyak 7,7 miliar, hampir 7,8, dan untuk administrasi personalia dan non program itu 3,9 miliar. Sebagai penutup kami ingatkan kita masih ada sisa semester 2 ini event. Ada 5 event internasional, Bapak Ibu bisa lihat di APEXI Corner di luar, nanti informasinya lengkap. Kemudian yang nasional, ini yang internasional, yang nasional juga ada nanti di Balikpapan, Semarang, Jakarta, di Ternate, kemudian di Bogor, untuk usulan Dewan Pengurus sebagai tempat munaslup. Itu laporan dari kami secara singkat, detailnya dapat diakses di barcode ataupun di website. Terima kasih Ketua. Terima kasih Direktur Eksekutif APEXI Pak Alis Rustam. Banyak sekali kegiatan dan inovasi yang dilakukan, juga kolaborasi. Bapak Ibu, apakah ada masukan atau catatan dari para wali kota, atau bisa kita terima dan setujui program kerja APEXI Agustus 2022 sampai Juni 2023? Apakah bisa setujui? Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian laporan Komwil 1 sampai dengan 6 periode Agustus sampai Juni 2023. Kami mengundang Ketua Komwil untuk menyampaikan laporan maksimal 5 menit. Lebih cepat, lebih baik. Kami mengundang perwakilan dari Komwil 1, satu belum hadir. Kami mengundang perwakilan Komwil 2, Pak Maulana, apakah sudah hadir? Oh, Pekalongan, Bapak Wali Kota Pekalongan, Komwil 3, apakah sudah hadir? Ya, kami persilakan waktu dan tempat bisa di
Di tengah Pak Wali, ini panggung yang sama dengan calon presiden Pak. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Perwakilan Komdel 3, Wali Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Apeksi Bapak Bima Arya, yang terhormat Direksi Bapak Alwis Rustam, yang terhormat Sohibul Bed Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, serta Ibu Wakil yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, Wali Kota, peserta Apeksi seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya melaporkan laporan dari Korwil 3 Apeksi. Yang pertama, langsung saja. Ya, yang pertama ini kegiatan tahun 2022 dan 2023. Yang pertama ini ada Rakorwil 3 Apeksi di Kota Salatiga pada waktu itu tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni 2022 membahas tentang isu strategis Korwil 3 Apeksi dan konsep program kerja Korwil 3 Apeksi dan konsep rekomendasi Korwil 3 Apeksi kepada anggota Apeksi Pusat. Rakorwil Apeksi di Kota Salatiga membahas tentang penetapan program kerja Korwil 3 Apeksi tahun 2023, penetapan rekomendasi Korwil ketiga kepada anggota dan Apeksi Pusat, penambahan isu strategis yang antisipasi tahun politik dalam rangka kondusivitas di masing-masing daerah. Yang kedua adalah penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan penghapusan tenaga kontrak. Yang ketiga, aturan operasional SOP penjabat kepala daerah dan penetapan tuan rumah Korwil tahun 2023. Dan yang kedua adalah kegiatan tahun 2023 Prarakorwil Apeksi di Kota Cilegon, ini pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023, membahas diantaranya konsep isu strategis Korwil 3 Apeksi dan tentang program kerja Korwil 3 Apeksi dan konsep rekomendasi Korwil 3 kepada anggota dan Apeksi Pusat. Ya, ini kegiatan kita di Kota Cilegon pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Oke, next slide. Ya, rekomendasi Komisariat Wilayah 3 ini ada 4 poin rekomendasi untuk 2 kementerian dan 3 poin rekomendasi untuk internal Apeksi. Ada isu nasional yang dibahas tentang porsi dana bagi hasil dari provinsi. Dan yang kedua ini adalah penataan jabatan fungsional. Oke, next slide. 2 menit lagi Pak Wali. Ya. Dan program kerja tahun 2024 ini adalah pergantian pengurus Korwil 3 Apeksi melalui Muskorwil yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2023, yang mana banyak masa jabatan wali kota yang sudah berakhir dan sekarang diisi oleh PC. Dan selain kegiatan internal, Korwil 3 selalu mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Apeksi Pusat, diantaranya Rakernas, HUT Apeksi, rapat dengar pendapat dengan DPR RI terkait aspirasi pemerintah kota, kerjasama dengan lembaga dalam rangka mewujudkan kota yang lebih maju dan semangat. Apeksi Sinergi. Itu Pak Terima Ketua, kasih, tepuk tangan untuk dari Bapak Korwil 3. Wali Kota Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Wali Kota Mojokerto sebagai Wakil Ketua Komisariat Wilayah 4. Ibu Ita, kami persilakan. Waktunya sama Ibu Wali, 5 menit, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kang Bima Arya, Ketua APEKSI, juga Direktur Eksekutif Pak Alwis, dan Tuan Rumah Pak Dani Pomanto beserta Bu Wawali, Bu Fatma. Terima kasih, kami sudah sangat dimanjakan selama berada di Makassar, bisa menikmati makan enak sesuai dengan tagline-nya. Yang saya hormati rekan-rekan wali kota se-Indonesia, wakil wali kota atau pejabat yang mewakili dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan saya mewakili Komisariat Wilayah 4 APEKSI untuk menyampaikan terkait dengan tugas tanggung jawab kami di Komisariat 4 bahwa kami telah melaksanakan beberapa kali rapat di Komwil 4 dan ada Prakomwil, kemudian rapat Komwil yang dilaksanakan di Kota Pasuruan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah Kang Bima juga berkesempatan hadir secara langsung bersama kami. Dari beberapa rapat tersebut, ini Komwil 4 termasuk usulannya yang paling banyak. Beberapa agenda dari seluruh anggota Komisariat Wilayah 4 ini total ada 57 poin rekomendasi yang ditujukan bagi 7 kementerian. Karena memang kami di daerah berupaya bagaimana kondisi yang kami rasakan ini melalui APEKSI bisa didorong, didengar di kementerian sehingga ada solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi kami dalam menyelesaikan kondisi atau kendala yang ada di daerah. Dari 57 poin rekomendasi untuk 7 kementerian tersebut, poin yang terkait dengan isu nasional yang menjadi kendala kami di daerah, yang pertama adalah tindak lanjut terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pusat dan daerah atau HKPD yang sampai dengan saat ini hampir di seluruh daerah ini juga belum ada tindak lanjut terkait bagaimana pajak dan retribusi daerah ini bisa segera ditetapkan. Khusus di Komwil 4 ini baru ada 1 Pemda yang sudah selesai dibahas di DPRD dan ini semoga juga akan menjadi satu peraturan daerah yang solutif bagi kita di daerah bagaimana ketimpangan antara dana pusat dan daerah yang ada di wilayah dengan berbagai persoalan yang harus kita selesaikan yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang setiap tahun, setiap kali Rakernas APEKSI selalu dan selalu diusulkan. Tidak hanya di Komwil 4 tapi saya kira seluruh rekan-rekan wali kota se-Indonesia. Yaitu peninjauan kembali tentang gaji dan pensiun kepala daerah atau wali kota. Tidak pernah lelah setiap tahun kita usulkan. Baik, kemudian yang ketiga ini terkait dengan P3K, di mana mulai 2-3 tahun terakhir ini CPNS sudah banyak tergantikan dengan P3K, maka kami mengusulkan untuk penambahan DAU bagi pemerintah daerah khusus gaji P3K, sehingga ini juga bisa solutif bagi kami ke depan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan aksesibilitas bagi rekan-rekan disabel untuk dunia kerja. Karena saat ini mungkin di pemerintah daerah sudah terakomodir, namun bagi beberapa perusahaan ini masih menjadi satu kendala untuk teman-teman disabel bisa lebih leluasa mendapatkan akses pekerjaan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sertifikasi halal bagi UMKM.
Karena kita tahu hampir semua daerah berupaya untuk membangkitkan kembali ekonominya ini dengan berfokus pada UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di bawah dan menindaklanjuti arahan dari Presiden terkait dengan P3DN. Mungkin itu beberapa poin penting isu nasional yang dibahas dan diusulkan di Komisariat Wilayah 4 APEKSI. Terima kasih semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APEKSI Sinergi. Terima kasih Ibu Ita, Wali Kota Mojokerto. Tepat 5 menit. Selanjutnya kami undang dari Komwil 2, Bapak Maulana Akil. Pak Maulan, tadi saya lihat. Ya. Silakan. Langsung Pak Oli, jangan nyanyi dulu, langsung. Ya. Mic-nya ini ketinggian Pak Ketua. Sorry Pak Ketua, saya sengaja pakai menghadap sebelah kiri. Tandanya apa kemarin? Artinya apa itu? Masih bujangan. Tapi ini salah, izin. Terbalik rupanya Pak Ketua. Ya. Waktu sudah 1 menit Pak Oli. Sengaja ngulur waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya diperintahkan kawan-kawan dari Komwil 2 bukan sebagai ketua namun sebagai petugas kawan-kawan di Komwil 2. Dari tadi saya sudah kami mengamati dari kawan-kawan Komwil sudah menyampaikan aspirasi, masukan dan saran. Dan semuanya Bu Epa rasanya sudah sama seperti kita. Pak Linggau saya rasa juga sama seperti kita. Jadi kami dari Komwil 2 secara khusus saja menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada ketua kami yang terhormat Bapak Bima Arya. Kedua terkhusus terima kasih kami kepada Bapak Wali Kota Makassar, Pak Manto yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa seumur hidup saya menjadi Wali Kota Pangkal Pinang di periode pertama, mudah-mudahan lanjut periode kedua atau gubernur, amin. Baru kali ini pelaksanaan yang luar biasa dengan stage-nya seperti ini, pelayanannya luar biasa. Kami pribadi dan mewakili kawan-kawan Komwil 2, Pak Manto, mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan Pak Manto, kami doakan segera naik kelas. Warnanya sudah bagus sekali, mata saya menjadi terang benderang dengan kondisi yang luar biasa ini. Tidak lain dan tidak bukan, saya yakin tanpa kepemimpinan seorang wali kota terbaik seperti Pak Manto tidak akan terlaksana kegiatan seperti hari ini dan kemarin maupun besok. Karena anggarannya saya juga udah luar biasa ini Pak. Terus Bapak menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. 2 menit lagi waktunya Pak Wali. Siap Pak. Pada dasarnya pokoknya terima kasih Pak Manto, terima kasih seluruh masyarakat Kota Makassar dari kami Komwil 2. Jangan coba menghidupkan lilin selagi masih ada lampu. Tolong jangan ingat wali kota lain selagi masih ada aku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulan. Ya. Terima kasih juga untuk Wali Kota Pagar Alam yang telah menyusun semua laporan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang perwakilan Komisariat 5, Bapak Ibnu Wali Kota Banjarmasin. Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina ini setiap sesi sepatunya berganti Bapak Ibu. Ya, dugaan saya minimal 9 pasang sepatu selama Rakernas APEKSI.
Izin Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Umum kebanggaan kita, Bang Bima. Terima kasih banyak sudah beri kesempatan. Kemudian tuan rumah, Pak Dhani. Terima kasih banyak. Makan enak kita di Makassar. Kemudian yang saya hormati Direktur Eksekutif, Ketua-Ketua Komwil 1 sampai 6 dan juga seluruh wali kota atau yang mewakili serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertanyaan bawahi yaitu keinginan agar Apeksi juga mengawal aspirasi 9 wali di Pulau Kalimantan. Ini Wali Songo nih, Pulau Kalimantan. Untuk tetap melanjutkan pembangunan dan menuntaskan penataan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Mohon dukungannya sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Pulau Kalimantan karena kami merasa bahwa Pulau Kalimantan adalah masa depan Indonesia. Kemudian satu poin rekomendasi juga untuk Apeksi kami sampaikan terkait dengan agar Apeksi memberikan bantuan kepada masing-masing kota untuk membranding kotanya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting dari Komwil 5, Sepetu Pulau Kalimantan, dan kami berharap konektivitas antar pulau kemudian juga kota-kota di Pulau Kalimantan bukan hanya ibu kota negara di Kalimantan Timur, tetapi 9 kota di satu Pulau Kalimantan adalah bagian dari penyangga ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Daun selasih lipat 9, taruh di nampan bunga melati. Terima kasih dari 9 wali di Pulau Kalimantan untuk tuan rumah Kota Makassar yang baik hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Bapak Ibu, semua wali kota itu mayor, tapi ada satu wali kota yang kapten. Kami mengundang Ketua Komwil 6, Wali Kota Tidore Kepulauan, Kapten Ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Eksekutif Apeksi Pusat yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu. Sekalian yang kami hormati teman-teman Wali Kota dan Komwil 1 sampai 6 dan seluruh peserta yang kami banggakan. Izinkanlah saya pada pagi hari ini saya melaporkan dari Komwil 6 pertama. Kami telah melakukan rapat kerja pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2023 di Kota Jayapura. Selain dari program adalah 9 rekomendasi yang kami tunjukkan kepada pemerintah pusat. Segala hal yang berkaitan dengan rapat kerja tersebut tersaji pada laporan berikutnya. Yang secara nasional ada 2 poin. Revisi biaya perjalanan dinas Perpres 33 tahun 2020. Pak Ketua Eksekutif, rasanya tidak adil Republik ini. Seorang kepala daerah uang harian itu sama dengan ajudan.
perlu ditinjau kembali, dan kami di wilayah timur itu gak pantas, perlu ditinjau kembali. Ini sangat hal-hal yang sangat mendesak sekali. Yang kedua, tidak ada dualisme penggunaan sistem SIPD. Dalam birokrasi Indonesia sekarang 2 sistem, Pak Ketua. Jadi ini menambah rumitnya pekerjaan atau menambah rumitnya birokrasi. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Terima kasih Cap, sangat efisien, tidak sampai 5 menit. Bapak Ibu, ada kota di Indonesia yang katanya jumlah baju lorengnya terbanyak di dunia, kota para ketua. Kami mengundang Ketua Komwil 1, Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Lima menit juga Pak Wali. Singkat aja nih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Wali Kota Bogor, tuan rumah yang luar biasa menyiapkan acara, Wali Kota Makassar, dan Direktur Eksekutif. Sesuai yang Ketua sampaikan, 5 menit, yang saya janji nggak nyampe 5 menit Ketua. Kami sudah melaksanakan rapat, mohon izin laporan di Kota Batam yang dihadiri langsung oleh Ketua juga. Dan Alhamdulillah Ketua mengapresiasi penyelenggaraan rapat yang kami lakukan di Batam dengan kami mengeluarkan 13 rekomendasi untuk 4 kementerian, yang dimana isu yang tingkat isu nasional yang kami bahas, yang pertama adalah tentang Smart City yang masih harus diperkuat di wilayah Sumatera. Yang kedua adalah penanganan stunting, sesuai dengan yang Ketua sampaikan, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama sekali harus kita tangani adalah stunting di wilayah perkotaan yang relatif lebih tinggi. Dan ini juga harus ada penanganan yang lebih baik lagi dengan koordinasi antara pusat dan kota. Dan yang berikutnya dana kelurahan. Yang berikutnya adalah pengendalian inflasi, karena kita adalah salah satu pembentuk nilai atau angka inflasi di sebuah provinsi kita, karena kita adalah kota, tentunya sangat berpengaruh nilai inflasi di kota kita dengan di provinsi, dan juga nantinya akan berpengaruh kepada Indonesia. Dan yang terakhir tentu yang sama kita harapkan bisa dibahas adalah tentang ASN honorer yang juga kemarin Ketua sampaikan di hadapan kita semua. Mungkin ini, terima kasih Ketua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Wali Kota Bobi. Bapak Ibu, apakah semua laporan Komwil 1 sampai dengan 6 dapat kita setujui? Setuju? Terima kasih. Karena itu dengan demikian kita tutup pleno kedua. Berikutnya Bapak Ibu, kita memasuki pleno ketiga dengan beberapa agenda. Pengesahan program kerja, rekomendasi Rakernas, penyelenggaraan Munaslup APEKSI, iuran APEKSI dan calon tuan rumah 2024. Saya buka pleno ketiga. Bapak Ibu, kami minta izin untuk mendahulukan sedikit tentang program kerja, tentang rekomendasi eksternal yang telah disusun oleh Direktorat dan Panitia, agar bisa disampaikan kepada para bakal calon presiden. Pak Direktur Eksekutif, silakan ditampilkan. Silakan. Terima kasih Ketua. Mohon izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi melihat
ada laporan dari setiap ketua Komwil, sebetulnya laporannya itu tebal kepada Direktorat Sekretariat Apexi. Lalu kita kompilasi, butir-butirnya itu ada menuju ke 8 menteri dan ada lembaga juga. Jadi butir-butir itu kita, kalau Bapak Ibu di bagian bawah dilihat itu adalah seluruh yang isu nasional di setiap Komwil dan lokal butir-butirnya apa. Tadi Pak Kapten, Pak Bobi segala macam itu semua itu sudah ada di situ. Lalu kita naikkan nanti ke menteri, kita bersurat. Seperti waktu di Padang kita bersurat, bahkan ada yang ke presiden juga. Sebagian berhasil seperti dana kelurahan sudah teralokasi 1,8 triliun, itu harus naik lagi supaya naik. Lanjut nanti ke sini. Dan akhirnya mengerucut nanti di akan kita sampaikan baik oleh ketua maupun tuan rumah kepada pers, kepada publik dan lain-lain. Demikian ketua. Bapak Ibu, rekomendasi eksternal ini kita akan kirimkan ke Bapak Presiden, kementerian terkait dan juga kita sampaikan kepada publik. Namun kami juga meminta persetujuan. Apakah rekomendasi eksternal ini bisa kita sampaikan kepada para calon pemimpin Indonesia ke depan agar gagasan, pikiran dari teman-teman seluruh Indonesia bisa juga diterima dan diartikulasikan oleh para tokoh kita ini. Apakah disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, izinkan kami untuk menskors sidang pleno ketiga yang akan dilanjutkan nanti sore setelah sesi dengan Bapak Prabowo Subianto. Kami skor sidang. Untuk selanjutnya izinkan kami menjemput Bapak Ganjar Pranowo di ruang tunggu bawah untuk kita sama-sama hadirkan ke panggung Rakernas Apexi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan tamu undangan Rakernas ke-16 Apexi 2023. Kita baru saja mengikuti sidang pleno 1, 2, 3 dan akan dilanjutkan lagi pada sore hari nanti karena kita akan melanjutkan ke agenda acara berikutnya yang juga begitu penting di Rakernas ke-16 Apexi 2023 ini, di mana kita telah kehadiran para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir berdiskusi dengan kita semua yang hadir di sini, khususnya untuk para wali kota yang juga nanti dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada para tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Dan tema yang akan diangkat adalah visi kota untuk pemimpin negeri. Jadi kami harapkan semoga diskusi ini juga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan juga ini adalah momen yang eksklusif karena dari para wali kota yang akan mengakhiri masa tugasnya ada 85 wali kota masih memiliki kesempatan untuk juga bisa menyampaikan secara langsung aspirasi mewakili kota-kota mereka masing-masing. Baik, kita masih menunggu persiapan jalannya diskusi panel dengan tema visi kota untuk pemimpin negeri, di mana sudah hadir juga di Upper Hills Convention Center
saat ini para tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan hadir di atas podium di sini. Akan ada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH-MIP, selaku Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga insya Allah akan hadir juga Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE-MPP PhD. Kemudian akan hadir juga nanti di dalam diskusi panel ini Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kami harap untuk bersabar terlebih dahulu kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menantikan dan mengikuti jalannya diskusi panel sesaat lagi. Dan perlu kami informasikan juga, masih akan ada beberapa rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 Apeksi 2023. Setelah penutupan Rakernas nanti, di sore hari akan ada city tour dan juga akan ada penyajian kuliner khas dari Kota Makassar. Kemudian juga akan ada ladies program yang akan dilaksanakan di Benteng Fort Rotterdam. Dan di hari Jumat nanti, tanggal 14 Juli 2023 juga akan ada beberapa rangkaian acara yang akan diselenggarakan, yaitu Forum Bisnis Makassar Investment Forum 2023, kemudian Indonesia City Expo, dan Investment Dinner. Baik, hadirin dan tamu undangan yang sama-sama kami banggakan, kita akan bersama-sama mengikuti diskusi panel dan kami persilakan kepada Kamedia Radisti untuk mengambil alih. Memasuki ruang acara, Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH-MIP didampingi oleh Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Bogor Bapak Haji Bima Arya Sugiarto.
kasih kepada seluruh rekan-rekan media. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Acara diskusi panel akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri dan merupakan rangkaian kegiatan dari Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Untuk kita menyatukan semangat, tentu saja kita berikan yel-yel yang paling luar biasa. APEKSI, sinergi, APEKSI, sinergi, APEKSI, sinergi. Selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP. Yang kami hormati, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Wali Kota Bogor Bapak Haji Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Bapak Alwis Rustam, dan tentu saja Ketua Komwil 1 sampai dengan 6 Wali Kota se-Indonesia anggota APEKSI 2023. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada sesi pagi hari ini. Perlu diketahui, APEKSI merupakan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang terbentuk sejak tanggal 25 Mei tahun 2000. APEKSI merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pemerintah kota yang tentu saja memiliki tujuan untuk bisa membantu anggotanya dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Hari ini kita berkumpul di hari keempat dari 5 hari rangkaian kegiatan Rakernas ke-16 APEKSI 2023. Tentu saja kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu bagaimana rangkaian kegiatan APEKSI yang tentu saja sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini.
hadirnya seluruh tetamu tentunya diikat dengan sebuah bel seluruh wali kota dan wakil wali kota yang hadir atau yang mewakili wali kota. Makassar adalah kota dengan kultur sangat terhormat untuk menerima tamu. Pertama adalah otonomi dalam hal reformasi birokrasi, kepegawaian, rekrutmen P3K, honorer Pak Sekjen. Teman-teman masih sangat concern. Tentu ini bukan hanya sekedar akomodasi tim sukses, tetapi bagaimana pelayanan publik harus tetap maksimal, tidak boleh kendor walaupun ada di tahun politik. Bagaimana tentunya agar semuanya bisa dicapai oleh kita semua. Tapi paling tidak kita akan mengambil dua hal. Yang pertama tadi inflasi, yang kedua perekonomian yang bergerak luar biasa. Paling meriah karena sama-sama kita telah menyaksikan bagaimana rangkaian kegiatan dari Rakernas Apeksi ke-16 tahun 2023. Mari kita memasuki sesi diskusi panel yang mengusung tema Visi Kota untuk Pemimpin Negeri yang akan dipimpin oleh moderator Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan Wali Kota Makassar. Dan mari kita sambut dengan hangat Bapak Bima Arya Sugiarto dan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Kalau Apeksi dari kemarin ini semangat. Apa gara-gara kena angin tadi malam? Gara-gara karnaval. Kita coba lagi. Apalagi ada tamu yang terhormat kita. Inspirasi kita. Pak Ganjar Pranowo. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat. Harus suara dari Makassar. Dari seluruh Indonesia harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrulillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman wali kota yang kita hormati dan terkhusus Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang kita muliakan, izinkan saya sebelum beliau naik di atas panggung, seperti biasanya kami akan menyampaikan profil singkat beliau. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Tempat dan tanggal lahir Karanganyar 28 Oktober 1968. Suku bangsa Jawa Indonesia, menikah dengan Ibu Hajah Siti Atiqah Supriyanti, STP, MT, MPP, anak 1, pendidikan, Fakultas Hukum UGM, lulus 1995, kedua, ilmu politik pasca sarjana UI. Pekerjaan atau riwayat pekerjaan, anggota DPRD 2004-2010, Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI 2009-2010, Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI 2007-2009, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI 2010 sampai sekarang,
dan Gubernur Jawa Tengah 2013 sampai sekarang. Baik, Pak Wali Kota, bagaimana kalau kita undang langsung ke atas panggung bersama kita Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kami persilahkan. Pak Gubernur, terima kasih kehadirannya. Pak Wali Kota ingin memasangkan pasapo. Terima kasih. Pak Gubernur. Udah pas belum? Ya, Sudah pas sudah pas. Pak Gubernur, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Anies hadir. Boleh enggak kami ini agak iseng sedikit Pak Gub. Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif dan membahagiakan, setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan, setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada 3 agenda kami di sini. Yang pertama, kami ingin konsisten mengawal otonomi dengan pernak-perniknya. Yang kedua, kami ingin membawa bangsa ini juga berlari menjemput 2045 dengan mengajak anak-anak muda. Dan yang ketiga, kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut. Izin, itu saja. Kami persilakan Pak Gubernur menyampaikan gagasannya selama 30 menit cukup? Cukup. Cukup. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa-apa. Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Dhani, Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dahsyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan, saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak. Situasi yang tidak nyaman. Karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apeksi yang tadi acaranya kita lihat di video melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next,
Kalau kita melihat, next, saya mencoba, yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak Ibu, yang diminta masyarakat kemudian apa? Saya hanya minta dua Pak, pemerintahnya bersih dan melayani. Melayani ternyata mereka pengen diterjemahkan dalam bentuk satu transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas. Silakan cek. Bener apa enggak? Saya kaget sekali Kang Bima. Kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang. Saya dialog dengan siswa. Saya bilang akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan kita akan memanfaatkan situasi ini. Apakah kita berhasil atau gagal? Tiongkok tahun 90 mendapatkan bonus demografi, hari ini dia mendapatkan situasi itu karena investasi di pendidikannya tinggi sekali. Saya mau cerita aja. Tapi dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli. Dalam sebuah dialog saya sampaikan, sekolah di mana SMA? Negeri. Bayar enggak sekolahnya? Enggak Pak. Enggak bayar kami Pak. Tapi seragamnya bayar. Oh iya kalau seragam mesti beli. Tapi SPP enggak bayar kah? Enggak. Uang gedung enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Enggak ada Pak. Kamu? Ada Pak. Apa katanya? Uang gedung Pak. Oh jangan ngomong. SMA SMK udah saya bebasin loh. 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah enggak usah bayar. Bapak Ibu, bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya, tidak semua.
Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh kan nggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi. Infak. Bapak Ibu, penyakit korupsi kita ada di situ. Kita serius apa enggak? Akhirnya dengan perjalanan saya sampaikan, Bapak Ibu tenang saja, saya pastikan duitnya harus kembali. Dan rasa-rasanya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur. Kemudian rekaman itu ada di-upload di IG saya, sama staf saya. Saya tidak menduga sampai dengan kemarin sore 7 juta yang nonton. 7 juta yang nonton dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan, Pak di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi. Bapak Ibu, publik masyarakat mau itu. Mana kira-kira janji politik kita yang akan kita berikan pada saat kita kampanye kepada mereka? Simpel sekali. Biasanya rata-rata problem itu muncul karena dari kita sendiri. Kolusi kita bangun sendiri, korupsi dikreasi sendiri, dan kita membangun kekuatan imperium kekuasaan itu mendapatkan uang. Maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan. Maka ketika transparansi dan akuntabilitas itu ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar dan terbuka. Itulah masuk Government Resources Management System. Baru mulai e-planning sampai e-delivery sampai tata usahanya kita digitalisasi. Dan alhamdulillah pada saat itu hampir 2 triliun anggaran bisa kita hemat karena harga penentuan sendiri kita itu rata-rata punya perbedaan meskipun tidak terlalu tinggi. Sama-sama kertas, dinas A dengan dinas B itu harganya bisa beda. Saya tidak mengerti. 2.000-an kurang lebih nomenklatur yang sama Bapak Ibu. Kapan kita akan membersihkan? Ini sekedar berbagi cerita. Itu problem sistematik yang kemudian muncul mulai dari e-planning sampai delivery. Kemudian kita buatlah sistem itu dan masing-masing kemudian kita dorong.